Tanjung Priok heboh. Pasar ikan jadi tempat sembunyi perdagangan daging manusia yang laris manis dibeli pejabat. Pukul 3 dini hari. Di pasar ikan lama, aktivitas sudah mencapai puncaknya. Ribuan lapak ikan basah berjejer rapi di lantai yang disengaja agar mudah dibersihkan, memantulkan cahaya lampu merkuri yang dingin. Aroma anyir ikan, khas hasil laut segar, bercampur dengan aroma amis yang lebih pekat, menjadi parfum wajib di sini. Pasar ini, yang kini telah direvitalisasi menjadi lebih modern, masih menyisakan beberapa gudang tua peninggalan era kolonial di bagian ujung dermaga yang jarang diakses publik. Salah satunya, Gudang Nomor 7. Gudang Nomor 7, tempat pelelangan ikan zaman dulu yang kini hanya berfungsi sebagai gudang penyimpanan es balok, terkenal dengan mitosnya yang mencekam. Konon, di masa lalu, gudang itu adalah tempat para pekerja paksa disiksa hingga tewas, dan arwah mereka masih bergentayangan, mencari keadilan. Mitos itu seperti kabut tebal yang selalu menyelimuti gudang tersebut, membuat para pedagang dan buruh enggan mendekat setelah matahari terbenam. Pintu besinya selalu dikunci gembok berkarat, menjadi batas tak terlihat antara keramaian dan kesunyian yang menakutkan. Di seberang gudang yang angker itu, di sebuah rumah panggung tua bergaya Belanda yang terhimpit antara depot kontainer dan warung kopi remang-remang, tinggallah Arya, sang ahli sejarah maritim. Arya, sang penjaga ingatan yang terasing. Arya, pria berumur akhir 30-an itu memiliki mata yang selalu terlihat sayu, seperti menyimpan beban laut yang tak bertepi. Ia bukan sekadar penghuni biasa, ia adalah pemilik memori kolektif kawasan itu. Ayahnya seorang mandor pelabuhan legendaris. Arya sendiri adalah lulusan sejarah yang memilih untuk tidak bekerja di gedung pencakar langit, melainkan kembali ke akar, ke dermaga yang ia sebut urat nadi Indonesia. Namun, minatnya yang obsesif terhadap sejarah kelam kawasan itu, terutama gudang-gudang tua, membuatnya dicap aneh oleh warga sekitar. Mereka menyebutnya, si aneh dari Gudang 7, atau manusia masa lalu. Setiap malam, saat pasar mulai meredup, Arya sering terlihat membawa buku catatan kuno dan senter, menyusuri dinding Gudang Nomor 7. Ia tidak mencari ikan, ia mencari cerita. Ia mencari kebenaran tentang bisikan dan bayangan yang ia yakini bukan sekadar mitos, melainkan jejak ketidakadilan masa lampau yang belum terbayar. Pagi itu, Arya sedang duduk di teras rumahnya yang reot, menyesap kopi pahit dan membaca koran lama yang menguning. Ia baru saja menyelesaikan bab tentang pelabuhan era 1930-an. Pagi, ya, sapa Busari, pemilik warung kopi di bawah rumahnya. Seorang perempuan parubaya berhati emas yang selalu memperlakukan Arya seperti anaknya sendiri, meski ia juga sering mengernyitkan dahi melihat kebiasaan aneh Arya. Pagi, Busari. Warung sudah ramai? Tanya Arya. Suaranya pelan dan berwibawa, kontras dengan penampilannya yang lusuh. Ramai seperti biasa. Kenapa kau tidak tidur? Nak, matamu itu seperti mata ikan yang semalaman tidak ketemu air. Canda Busari, sambil meletakkan sepiring gorengan. Arya tersenyum tipis. Saya sedang mengejar hantu masa lalu, Bu. Mereka terlalu berisik malam ini. Hantu apa lagi? Arya? Itu Gudang Nomor 7. Sudah kubilang, jangan terlalu sering ke sana. Angkernya bukan main. Semua orang di sini tahu, Gudang 7 itu kuburan tanpa nama. Busari bergidik. Justru itu, Bu. Kuburan tanpa nama butuh seseorang untuk menuliskan sejarahnya. Saya yakin, di balik mitos itu, ada kejahatan nyata yang ingin dikubur bersama waktu. Balas Arya, nada bicaranya berubah serius. Insiden yang mengguncang Tanjung Priok. Malam berikutnya, saat bulan sabit menggantung rendah di atas lautan Priok, hening yang mencekam tiba-tiba terkoyak oleh kepanikan. Arya, yang sedang merangkai kabel di rumahnya untuk memperbaiki proyektor tua, mendengar teriakan melengking dari arah dermaga. Suaranya bukan teriakan mabuk atau perkelahian buruh, melainkan pekikan ngeri yang memotong udara seperti pisau tajam. Dengan jantung yang memukul keras di dadanya, Arya bergegas. Ia melihat sekelompok buruh dan nelayan berkumpul dekat batas dermaga, di titik di mana arus lalu membawa sampah dan kayu apung. Minggir! Ada apa ini? Teriak Arya. Seorang buruh tua yang dikenal Arya, Pak Rahmat, menunjuk arah air dengan tangan gemetar.
Ya, Arya. Ya Tuhan. Itu bukan ikan, kata Pak Rahmat, wajahnya pucat pasi. Arya mendekat. Terdampar di antara jaring bekas dan sampah plastik, sebuah kotak pendingin kayu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut ikan-ikan premium dari kapal asing. Kotak itu terbuka sedikit, dan isinya memancarkan warna yang kontras dengan isi laut, merah pekat. Arya, yang sering berhadapan dengan bangkai hewan dan sisa-sisa alam, memberanikan diri. Ia meraih tutup kotak itu dan membukanya lebar-lebar. Aroma amis yang tadi ia cium kini berubah menjadi aroma anyir yang berbeda, lebih tebal, dan sangat ironis. Di dalam kotak pendingin, terbaring sepotong benda yang seketika membuat lidah Arya keluh. Itu adalah potongan anggota tubuh manusia, tepatnya jari tangan kanan, yang masih lengkap dengan kuku yang bersih terawat. Jari itu bukan satu-satunya. Di sebelahnya, ada potongan kecil daging lain, terkemas rapi dalam plastik vakum, seperti kemasan daging impor premium. Namun, yang paling menggetarkan adalah cincin yang melingkari pangkal jari tersebut. Sebuah cincin perak berukir naga kecil yang sangat khas dan mewah. Arya mundur selangkah. Napasnya terputus-putus. Kejahatan yang ia cari selama ini, bukan lagi sekadar hantu masa lalu, telah menjelma menjadi horor nyata, hari ini, di jantung pasar ikan. Penemuan cincin dan bisikan tuduhan. Tak lama kemudian, sirine polisi menderu, membelah malam. Puluhan petugas berseragam memenuhi area dermaga, menyinari kotak pendingin itu dengan lampu sorot mereka. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang sangat dihormati sekaligus ditakuti, Komisaris Reza. Komisaris Reza adalah Kepala Unit Investigasi Kriminal Polres Jakarta Utara. Berusia awal 40-an, Reza dikenal sebagai perwira yang dingin, logis, namun memiliki reputasi bersih, sebuah permata di antara lumpur. Ia adalah tipe polisi yang percaya pada naluri dan bukti, bukan pada intervensi atau titipan. Wajahnya yang tegas dan matanya yang tajam menyiratkan kecerdasan yang jarang dimiliki rekan-rekannya. Bagi Reza, kebenaran adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Reza mendekati lokasi kejadian. Ia melihat potongan jari itu. Matanya menyipit saat mengamati cincin naga perak. "Siapa yang menemukan ini?" tanya Reza dengan suara yang dalam dan tenang, tetapi penuh otoritas. Pak Rahmat, yang masih gemetar, menunjuk Arya. "Dia, Pak." Arya. Dia yang pertama lihat. Dia yang buka kotak itu. Reza menoleh ke arah Arya. Ia melihat sosok yang kusut, namun matanya memancarkan keterkejutan dan kengerian yang murni. Tidak terlihat ada kepuasan atau kejahatan di sana, hanya keterkejutan yang mendalam. "Anda Arya? Kenapa Anda ada di sini selarut ini?" tanya Reza, mencatat nama Arya di buku sakunya. Arya berusaha mengendalikan suaranya, menjawab, "Saya tinggal di seberang sana, Pak Komisaris. Saya mendengar teriakan. Saya sedang mencari kebenaran tentang sejarah Kelam Gudang 7, dan sepertinya sejarah itu datang menemui saya." Pernyataan Arya justru menimbulkan kecurigaan. "Mencari kebenaran tentang Gudang 7? Maksud Anda apa?" tanya salah satu perwira muda yang mendampingi Reza, Ajun Komisaris Riko. Riko adalah tipe perwira yang cenderung percaya pada teori konspirasi publik. Busari, yang ikut menonton dari kejauhan, langsung maju, mencoba membela Arya. "Jangan salah sangka, Pak. Arya ini orang baik. Cuma dia memang agak aneh. Dia itu ahli sejarah. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji ini." "Ahli sejarah yang tinggal persis di seberang lokasi penemuan mayat," sindir Riko tajam. Reza mengabaikan Riko dan kembali menatap Arya. "Kami akan melakukan olah TKP secara menyeluruh. Anda dimohon untuk tidak meninggalkan area, Tuan Arya. Kami mungkin akan memerlukan keterangan Anda." Penyelidikan berlanjut hingga fajar menyingsing. Aroma anyir ikan kini bercampur dengan bau desinfektan dan ketegangan. Berita menyebar bagai api. Tanjung Priok heboh. Sore harinya, saat Arya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, hal yang tidak ia sangka-sangka terjadi. "Tuan Arya, kami melakukan penggeledahan di rumah Anda berdasarkan keterangan saksi dan penemuan di TKP," kata Reza, wajahnya kini terlihat lebih kaku. "Tentu, Pak Komisaris. Saya tidak menyembunyikan apapun," jawab Arya,
meski dadanya berdebar. Tentu. Reza meletakkan sebuah kantong plastik bening di atas meja. Di dalamnya, berkilat benda yang membuat napas Arya tercekat. Cincin perak berukir naga kecil yang identik dengan yang ditemukan di jari korban. Arya menatap cincin itu, lalu menatap Reza. Kebingungan dan kengerian bercampur menjadi satu. Ini bukan milik saya. Saya tidak pernah melihatnya. Kami menemukannya terselip di laci meja kerja Anda, di bawah tumpukan manuskrip kuno. Cincin yang persis sama, Tuan Arya. Penemuan ini membuat semua kesaksian tentang hobi aneh Anda menjadi sangat meyakinkan, kata Riko, menyeringai penuh kemenangan. Konflik batin Arya meledak seketika. Ia adalah orang yang berjuang keras menjaga kehormatan sejarah maritim. Namun kini ia dituduh sebagai pelaku kejahatan paling brutal. Ia merasakan tuduhan ini lebih menyakitkan daripada tusukan fisik. Anda harus percaya, Pak Komisaris. Seseorang menjebak saya. Itu terlalu rapi, terlalu mudah ditemukan, seru Arya, matanya memohon. Reza hanya diam. Ia mengamati reaksi Arya, mencatat setiap detail. Kepanikan yang murni, rasa terhianati, bukan rasa bersalah seorang pembunuh. Mungkin, gumam Reza pelan, membuat Riko terkejut. Riko maju, tidak terima. Mungkin apa, Pak? Bukti ini sudah sangat kuat. Dia aneh, dia sering mengamati TKP, dan kini barang bukti ada di laci mejanya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia sudah terkunci di sini sejak kemarin. Tidak mungkin dia meletakkannya sendiri sekarang. Reza mengangkat tangan, menghentikan Riko. Ia menatap Arya. Kami harus menahan Anda, Tuan Arya. Namun, dengar baik-baik. Bagi publik, Anda adalah tersangka utama. Bagi kami, Anda adalah petunjuk pertama. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dari bukti ini. Dan saya akan mencari tahu apa itu. Reza, sang penyidik, merasakan tarikan janggal pada kasus ini. Cincin itu terlalu mudah ditemukan. Seperti sebuah senjata yang sengaja diletakkan di tangan musuh untuk mengalihkan pandangan. Di saat semua orang, termasuk Riko dan media, telah menjatuhkan vonis pada Arya, Komisaris Reza justru merasakan percikan keraguan, sebuah sinyal bahaya yang memaksanya untuk memulai penyelidikan ganda secara diam-diam. Bawa dia ke sel penahanan. Perlakukan dengan baik. Perintah Reza kepada petugas. Saat Arya digiring pergi, ia sempat menoleh ke arah Reza. Di mata Arya, ada percampuran keputusasaan dan harapan tipis. Reza berdiri sendiri di ruang interogasi, menatap kantong plastik berisi cincin perak berukir naga. Jika ini jebakan, batinnya, maka dalangnya bukan amatir. Dia tahu betul bagaimana cara mengubur kebenaran di balik kesempurnaan alibi. Kisah seorang ahli sejarah yang menjadi korban skenario kejahatan sempurna baru saja dimulai. Penemuan potongan jari manusia di pasar ikan Tanjung Priok bukan akhir dari kejahatan, melainkan pembuka tirai sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap, di mana perdagangan daging manusia bersembunyi di balik bau anyir dan mitos tua, dan Arya, si manusia aneh, adalah bida pertama yang dikorbankan. Dinginnya sel tahanan jauh lebih menusuk daripada angin laut Tanjung Priok. Arya duduk bersandar pada dinding semen yang lembab, mencengkeram lututnya. Bukan suhu yang membuat ia menggigil, melainkan kenyataan yang menghantamnya bak ombak ganas. Ia, seorang pencari kebenaran sejati, kini dicap sebagai monster. Tuduhan itu adalah aib terbesar yang merobek-robek harga diri dan seluruh hidupnya. Sengaja. Itu semua sandiwara yang sangat rapi. Bisik Arya kepada dirinya sendiri, suaranya parau. Ia masih bisa merasakan kilau dingin cincin perak berukir naga kecil yang ditemukan di laci mejanya. Benda asing yang kini menjadi belenggu. Di luar sel, di ruang kerja yang penuh asap rokok dan tumpukan berkas, Komisaris Reza menatap foto close-up cincin itu. Di hadapannya, Ajun Komisaris Riko mondar-mandir dengan ekspresi puas dan yakin. Pak, kita punya kasus solvability tinggi. Bukti fisik. Saksi yang melihat dia mondar-mandir dekat TKP, dan motif. Semua orang tahu dia aneh, tertutup. Tipe-tipe pelaku kejahatan yang terobsesi pada kekejaman sejarah, kata Riko, nadanya seperti palu hakim yang sudah siap menjatuhkan hukuman. Reza tidak menjawab. Ia hanya mengetuk-ngetuk meja dengan pulpen. Motif? Apa motifnya?
Riko? Uang? Kesukaan? Arya itu hanya tertarik pada cerita-cerita lama. Dia bisa mendapatkan uang dengan menjual manuskripnya, tapi dia memilih tinggal di gubuk reot itu. Kenapa harus repot-repot memutilasi orang dan menjualnya, lalu meninggalkan cincin di mejanya sendiri? Itu keangkuhan, Pak. Pelaku pintar selalu ingin menunjukkan bahwa dia lebih cerdas dari polisi. Dia sengaja meninggalkan cincin itu sebagai signature. Lagi pula, mungkin dia punya hutang atau gangguan kejiwaan, Riko bersikeras. Reza mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan ketidakpuasan. Riko, di dunia ini, bukti yang terlalu sempurna itu patut dicurigai. Sama seperti senyuman palsu, selalu ada retakan di baliknya. Cincin itu terlalu mudah. Tekanan dari atasan dan media massa mulai membakar ruang kantor mereka. Sejak berita ahli sejarah aneh di Priok ditangkap terkait mutilasi tersebar, telepon kantor tidak berhenti berdering. Setiap surat kabar seolah berlomba menyajikan Arya sebagai iblis berkedok kutu buku. Pagi harinya, Reza memanggil Busari ke kantor polisi. Busari, dengan wajah sembab dan mata bengkak, datang membawa termos teh panas untuk Arya. Komisaris, tolonglah. Saya ini sudah kenal Arya sejak dia masih ingusan. Dia memang penyendiri, tapi hatinya itu seperti lautan madu. Dia tak pernah menyakiti lalat pun. Pinta Busari, suaranya bergetar. Reza menawarkan tisu. Busari, saya tahu Anda sangat menghormatinya. Saya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda pernah melihat orang asing di sekitar rumah Arya atau gudang nomor 7 belakangan ini? Seseorang yang mencurigakan, yang datang bukan untuk berdagang ikan. Busari memejamkan mata, mencoba mengingat. Setiap malam di Priok itu penuh orang, Pak. Tapi, ada satu hal yang janggal. Beberapa hari sebelum kejadian, saya sering lihat mobil hitam mewah. Platnya itu unik, kayak plat pejabat. Mobil itu selalu berhenti di tikungan dekat gudang 7, sekitar jam 1 atau 2 pagi. Mereka nggak pernah beli kopi saya. Selalu ada satu orang keluar sebentar, masuk gudang 7, dan pergi lagi cepat-cepat. Pakaiannya selalu necis, bukan pakaian nelayan. Plat nomornya? Apakah Anda ingat? Tanya Reza, mulai menajamkan indera keenamnya. Tidak, Pak, terlalu gelap. Tapi saya ingat bentuknya aneh. Itu plat nomor istimewa. Hurufnya sedikit dan angkanya kecil, beda dari mobil biasa. Saya pikir itu pejabat yang mau mencari ikan segar secara rahasia, jelas Busari. Riko, yang ikut mendengarkan dari balik pintu, mendengus. Pejabat beli ikan jam 2 pagi? Itu cerita fiktif, Bu. Pejabat mana mau repot-repot ke pasar ikan? Reza kembali menatap Riko dengan tatapan peringatan. Catat itu, Riko. Mobil hitam mewah dengan plat khusus. Ini petunjuk Arya yang kedua. Sebuah anomali di tengah kesibukan pasar. Reza merasa perlu mendengar langsung lagi dari Arya. Ia mendatangi sel penahanan Arya. Bagaimana Tuan Arya? Tanya Reza. Arya tertawa getir. Saya seperti ikan yang dilempar ke daratan, Pak Komisaris. Tersiksa dan tak berdaya. Anda pikir saya yang melakukannya? Saya hanya bekerja berdasarkan fakta, Arya. Tapi saya punya pertanyaan. Kenapa Anda begitu terobsesi dengan gudang nomor 7? Mengapa Anda bilang Anda mencari sejarah kelam di sana? Arya mendekat ke jeruji besi. Matanya yang sayu kini menyala penuh api. Dulu, waktu saya kecil, ayah saya sering bercerita. Dia bilang, gudang 7 itu bukan cuma tempat penyiksaan, Pak. Tapi tempat di mana harta karun kemanusiaan dikubur. Setiap ada pekerja paksa yang hilang atau nelayan yang tiba-tiba lenyap, mereka bilang, mereka sudah jadi ikan spesial di gudang 7. Itu mitos dari mulut ke mulut, diakini turun-temurun. Saya percaya itu bukan mitos, melainkan kode rahasia untuk sebuah kejahatan yang tak pernah terungkap. Kode rahasia? Kejahatan apa? Desak Reza. Perdagangan sesuatu yang sangat berharga, Pak. Bukan rempah-rempah seperti zaman kolonial, tapi manusia. Saya sering mendengar bisikan dan tawa aneh dari gudang itu. Bukan tawa hantu, Pak,
Tapi tawa manusia yang sedang bersekongkol. Saya pernah coba melaporkannya, tapi mereka bilang saya gila, karena gudang itu katanya selalu terkunci. Jelas Arya, napasnya memburu. Dan cincin itu, Anda yakin tidak pernah melihatnya? Demi sumpah saya sebagai ahli sejarah, saya tidak tahu. Itu pasti diletakkan saat saya keluar rumah, jawab Arya. Mereka menggunakan keanehan saya sebagai topeng mereka, Pak. Menggunakan reputasi buruk saya untuk menutupi kebusukan mereka yang sesungguhnya. Konflik batin Reza semakin menguat. Arya terdengar sangat meyakinkan. Kebenaran yang dicari Arya ternyata jauh lebih busuk daripada mitos yang beredar. Ikan spesial. Frasa itu menggelitik nalar Reza. Baiklah, Arya. Saya akan mencoba melacak plat nomor khusus di area ini. Tapi Anda harus tetap di sini. Untuk saat ini, Anda adalah tersangka terbaik bagi mereka di luar sana, dan itu justru membuat Anda aman dari mereka yang sesungguhnya, kata Reza, berusaha menenangkan diri. Kembali ke ruangannya, Reza memutar otak. Ia tidak bisa mencari informasi tentang plat nomor khusus secara terbuka. Itu akan menimbulkan kecurigaan dan mungkin mengancam jabatannya jika ternyata melibatkan orang besar. Ia harus memulai penyelidikan paralel tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan Riko, yang kini semakin mencurigainya. Reza mengeluarkan ponsel pribadinya, menghubungi seorang kawan lama di divisi intelijen transportasi. Joko, aku butuh bantuanmu. Rahasia. Aku mau kamu cek plat nomor khusus yang sering bergerak di kawasan Priok, sekitar Gudang 7, antara jam 1 sampai 3 pagi. Plat-plat yang terdaftar atas instansi pemerintah atau organisasi besar. Cari anomali pergerakan selama 2 bulan terakhir, pinta Reza melalui telepon. Waduh, Pak Komisaris, itu sensitif sekali, bisa kena tegur saya. Jawab suara di seberang, terdengar ragu. Justru karena sensitif, aku minta bantuanmu. Ini demi kasus orang hilang di Priok. Ada indikasi kejahatan sangat besar yang ditutup-tutupi. Aku janji, namamu aman, tegas Reza. Setelah menutup telepon, Reza merasa seperti berjalan di atas tali tipis di antara jurang dan tebing. Di satu sisi, ia harus menutup kasus ini cepat untuk memenuhi tuntutan atasan. Di sisi lain, hati nuraninya berteriak bahwa ia sedang menangkap kambing hitam yang sempurna. Riko masuk dengan membawa setumpuk laporan forensik awal. Pak, kami sudah dapat laporan resmi dari Dr. Hardiman. Dia bilang potongan jari itu milik seorang karyawan ekspedisi yang hilang 2 minggu lalu. Laporan forensik juga menemukan sisa-sisa bahan pengawet di sekitar area penemuan, semacam formalin tingkat tinggi. Bukti ini makin kuat menjerat Arya karena dia ahli sejarah. Dia bisa mendapatkan bahan-bahan kimia kuno dengan mudah. Reza merasakan lonceng bahaya berbunyi keras di kepalanya. Dr. Hardiman, sosok yang dikenal di seluruh Jakarta sebagai dokter forensik paling kredibel dan terhormat, sering menjadi bintang tamu di acara kriminal. Hardiman adalah orang yang bertanggung jawab mengurus hampir semua kasus orang hilang di Priok. Hardiman yang mengurus laporan forensik ini, tanya Reza, menekankan nama itu. Iya, Pak. Siapa lagi? Beliau yang terbaik. Beliau juga yang mengonfirmasi bahwa cincin di laci Arya itu identik dengan cincin korban. Semuanya sudah klop. Pak, kenapa kita tidak segera konferensi pers? Riko terlihat tidak sabar. Reza menatap laporan itu. Formalin, bahan pengawet, bukti-bukti yang menguatkan alibi bahwa Arya adalah pembunuh dan menjadikannya tersangka palsu yang sangat meyakinkan di mata publik dan hukum. Belum, kata Reza dingin. Saya ingin melihat sendiri gudang nomor 7 lagi. Malam ini, tanpa pengawalan, tanpa Anda, Riko. Ini urusan pribadi. Riko terkejut. Tapi Pak, itu berbahaya. Kenapa harus sendiri? Saya hanya ingin menenangkan pikiran, Riko. Terlalu banyak bau amis di kasus ini, bukan cuma bau ikan. Kau awasi Arya. Jangan sampai ada yang menyentuhnya. Pastikan dia aman di sel. Jika dia benar-benar pelakunya, dia adalah sumber informasi kita. Jika dia tidak bersalah, dia adalah saksi mata terbaik kita. Malam itu, jam 2 pagi, Reza, mengenakan jaket kulit hitam dan topi baseball untuk menyamarkan diri,
Tiba di kawasan gudang nomor 7. Lampu pasar sudah mati, hanya menyisakan sorot lampu pelabuhan yang jauh. Gudang itu, dengan dinding bata merahnya yang gelap, terasa seperti mulut goa yang menganga di ujung dunia. Reza melompati pagar pembatas. Ia tidak peduli dengan mitos atau hantu. Ia hanya peduli pada ketidakadilan. Dia menyusuri dinding gudang, mengandalkan senter kecil. Ia teringat cerita Arya tentang bisikan dan tawa. Saat menyusuri sudut tersembunyi, ia menemukan apa yang Arya ceritakan. Sebuah lubang ventilasi kecil yang ditutupi oleh jeruji yang tampak baru, disamarkan dengan karat palsu. Reza menyentuhnya. Jeruji itu terasa goyah. Seseorang baru saja memasangnya. Ia mendekatkan hidungnya ke lubang itu. Aroma amis ikan sudah hilang, tergantikan oleh bau yang lebih tajam dan sintetis. Bau bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan sesuatu. Persis seperti yang disebutkan dalam laporan Dr. Hardiman. Namun, di samping lubang ventilasi itu, Reza menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di antara tumpukan batu bata tua, terselip sebuah kartu akses plastik kecil yang biasa digunakan untuk masuk area perkantoran elit. Kartu itu sedikit tergores dan berdebu. Reza mengambilnya, membersihkannya dengan ujung jaketnya. Di kartu itu, tertera logo sebuah lembaga dan sebuah nama, Dr. Hardiman. Darah Reza serasa mendidih. Tepukan tangan palsu, itu kini mulai terasa nyata. Dr. Hardiman, si figur terhormat, orang yang memegang kunci untuk menentukan nasib Arya, ternyata memiliki akses rahasia ke gudang nomor 7. Rantai kebohongan mulai terlihat. Potongan jari, cincin naga, dan Arya si manusia aneh, hanyalah umpan yang sangat rapi untuk mengalihkan pandangan. Ternyata mitos Arya itu benar. Kejahatan ini bersembunyi di balik dinding gudang. Dan orang yang paling terhormat, justru yang paling kotor. Gumam Reza, menggenggam kartu akses itu erat-erat. Ia tahu, langkahnya selanjutnya harus sangat hati-hati, karena ia baru saja menantang iblis yang bersembunyi di balik jas putih. Kasus ini bukan lagi tentang pencarian pelakunya, melainkan tentang bagaimana menjatuhkan dinding kekuasaan yang melindungi mereka. Arya harus diselamatkan. Penyelidikan ganda Reza kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengungkap kebenaran di balik judul berita yang segera mengguncang ibu kota, Tanjung Priok heboh. Kartu akses yang ditemukan Komisaris Reza di samping ventilasi gelap gudang nomor 7 terasa dingin dan berat, seperti bongkahan es yang membeku di tengah bara api. Itu adalah titik balik yang mengubah segalanya. Dalam sekejap, Arya si ahli sejarah, yang sebelumnya adalah tersangka paling meyakinkan di mata publik dan hukum, kini berubah menjadi kunci di mata Reza. Semua bukti palsu yang menjerat Arya, cincin naga, tuduhan keanehan, lokasi rumahnya, terasa seperti jerat yang sengaja dipasang oleh sosok yang jauh lebih pintar dan berkuasa. Reza kembali ke kantor dengan kegelisahan yang memuncak. Ia tidak bisa langsung menghadapi Dr. Hardiman, figur terhormat dan dokter forensik yang terhubung dengan elit kota. Menyerang Hardiman tanpa bukti yang tak terbantahkan sama saja dengan bunuh diri profesional. Pagi itu, Reza memutuskan untuk melakukan langkah pertamanya, menjaga Arya, bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai aset. Ia mendatangi sel penahanan Arya. Di sana, Arya tampak lebih tenang, seolah telah melewati badai emosi dan kini hanya menyisakan kepasrahan. "Tuan Arya," sapa Reza, duduk di kursi lipat di depan jeruji. "Kita perlu bicara, bukan sebagai polisi dan tahanan, tapi sebagai dua orang yang dikejar oleh kebohongan yang sama." Arya mengangkat wajahnya. "Apakah Anda sudah menemukan sesuatu, Pak Komisaris? Atau Anda datang untuk mendengarkan pengakuan yang tidak bisa saya berikan?" "Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik di gudang 7. Saya menemukan bukti bahwa Anda benar. Anda adalah korban jebakan, sebuah kambing hitam yang dipanggang sempurna untuk menutupi kejahatan yang sangat besar." Reza menunjukkan kartu akses Dr. Hardiman, yang ia simpan dalam amplop plastik. Mata Arya melebar. Itu kartu akses kantor forensik, kan, Dr. Hardiman? Tapi kenapa? Tepat. Dr. Hardiman, orang yang mengeluarkan laporan forensik yang memperkuat tuduhan terhadap Anda. Orang yang mengonfirmasi bahwa cincin di laci Anda identik dengan korban. Orang yang juga menafsirkan semua kasus orang hilang di Priok sebagai kecelakaan murni.
jelas Reza, suaranya pelan dan penuh perhitungan. Dia adalah dalang yang paling tidak mungkin dicurigai. Berarti, bisikan dan tawa yang saya dengar dari gudang 7 itu benar-benar mereka. Mereka menggunakan gudang itu sebagai dapur mereka. Bisik Arya ngeri, membayangkan kekejaman yang bersembunyi di balik dinding tua itu. Ini bukan hanya tentang gudang 7. Ini tentang jaringan. Potong Reza cepat. Saya akan menjalankan penyelidikan rahasia. Saya tidak bisa mempercayai siapapun di kantor ini, bahkan Riko. Mereka semua sudah termakan oleh narasi yang dibangun Hardiman. Saya butuh bantuan Anda, Arya. Anda adalah mata dan telinga saya di Priok. Bantuan apa, Pak Komisaris? Saya di dalam sel, tanya Arya, ironi terasa kental. Justru di dalam sel, Anda aman. Biarkan publik percaya Anda adalah pelaku. Biarkan Hardiman tenang dan tidak mencium bahaya. Tapi saya butuh memori Anda. Katakan lagi, lebih detail, tentang mobil mewah plat khusus itu. Dan orang-orang yang Anda curigai, terutama yang datang ke gudang 7. Arya menutup mata, memfokuskan pikirannya yang tajam. Mobil itu selalu hitam mengkilap, sangat bersih, tidak cocok dengan debu Priok. Platnya, saya tidak ingat angkanya, tapi saya ingat diawali dengan huruf A yang tebal. Dan yang keluar dari mobil itu, dia selalu memakai jas, rapi, dan dia tidak pernah melihat ke mata orang lain. Wajahnya seperti diukir dari batu giok, angkuh dan dingin. Dia selalu membawa sebuah tas kecil, tas kulit yang terlihat mahal. Tas itu kosong saat dia datang, tapi saat dia pergi, tas itu terlihat berat. Tas kulit, kosong saat datang, berat saat pergi, dan wajah seperti batu giok. Ulang Reza, mencatat setiap detail dengan teliti. Petunjuk-petunjuk ini adalah untaian benang rapuh yang harus ia rangkai menjadi tali tambang yang kuat. Di kantor, Ajun Komisaris Riko mulai menunjukkan sikap curiga terhadap Reza. Reza terlalu lambat untuk kasus mudah ini. Pak Komisaris, media sudah mendesak. Kenapa kita belum juga merilis informasi lengkap tentang tersangka Arya? Semua bukti sudah sinkron. Dr. Hardiman bahkan siap untuk memberikan konferensi pers tentang laporan forensiknya, desak Riko. Reza, yang sedang pura-pura sibuk dengan berkas lain, menatap Riko dengan tenang. Bersabar, Riko. Ini kasus besar yang melibatkan orang hilang dalam jumlah banyak. Kita tidak boleh gegabah. Sebuah kasus harus tuntas sampai ke akar-akarnya, bukan hanya kulitnya. Saya masih menunggu data dari divisi transportasi terkait pergerakan mobil-mobil mewah di kawasan itu. Kita harus memastikan Arya tidak bekerja sendiri. Itu adalah kebohongan yang manis, pikir Reza. Ia menggunakan alasan, kasus besar, untuk membeli waktu. Tapi, Pak, Arya sudah mengakui sering berada di sekitar gudang itu, Riko bersikeras. Ya, dia ahli sejarah yang terobsesi. Itu bukan pengakuan pembunuhan. Riko, saya tugaskan Anda untuk mengamankan semua laporan Hardiman tentang kasus orang hilang selama 3 tahun terakhir. Jangan sentuh laporannya, cukup buat salinannya. Saya ingin membandingkannya dengan kasus ini. Jika kasus ini adalah sebuah pola, maka kita akan melihatnya di sana. Reza sengaja melibatkan Riko dalam tugas yang membosankan dan teknis agar ia sibuk, sementara Reza bergerak di jalur rahasia. Keesokan harinya, Reza mendapat pesan rahasia dari Joko, temannya di intelijen transportasi. Pesan itu hanya berisi beberapa baris data. Plat A, hitam. Tercatat atas nama, Yayasan Kesejahteraan Elit Jakarta Utara. Sering parkir di area gudang 7. Sekitar 01.30-02.30 WIB. Pemegang kartu akses, Dr. Hardiman. Reza merasakan dadanya bergemuruh. Kedua petunjuk Arya dan penemuan kartunya menjelma menjadi fakta keras. Dr. Hardiman tidak hanya terlibat. Dia adalah titik pertemuan antara kejahatan di pasar ikan dan kekuasaan di ibu kota. Reza kini harus menyusun langkah untuk mendapatkan bukti yang akan menjatuhkan Hardiman. Ia tahu, laboratorium forensik adalah jantung kejahatan ini. Di sana, Hardiman bisa mengubah mayat menjadi kecelakaan murni dan memanipulasi DNA sesuka hati. Reza mengambil cuti mendadak dengan alasan sakit.
Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lapangan di kantor Dr. Hardiman. Malam harinya, di bawah guyuran hujan yang deras yang berfungsi sebagai tirai penutup bagi para penjahat, Reza bergerak. Ia tidak menuju kantor forensik utama yang dijaga ketat, melainkan ke gudang pendingin regional yang sering digunakan Hardiman untuk menyimpan sampel-sampel yang dianggap sensitif dan terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian Priok. Reza menyelinap masuk melalui ventilasi kecil yang ia tahu sering luput dari pengawasan. Bau tajam formalin dan es balok langsung menusuk hidungnya. Suhu di dalam gudang sangat rendah, membuat napasnya mengepul tebal. Ia menemukan bagian gudang yang terkunci rapat dengan sistem keamanan digital. Reza tahu ia tidak bisa merusak gemboknya. Ia harus menggunakan cara yang lebih pintar. Ia memperhatikan sebuah kotak sekring besar yang mengendalikan seluruh aliran listrik di bagian tersebut. Dengan keahlian yang ia pelajari dari film dan pelatihan lama, Reza memanipulasi kabel. Seketika, alarm berbunyi pelan selama 2 detik, lalu mati total. Lampu di bagian terkunci itu meredup, dan kunci digitalnya mati. Pintu baja berat itu terbuka sedikit. Reza masuk. Di dalam, tersimpan ratusan sampel yang dilabeli dengan kode-kode aneh. SA-104, Accident. BK-212, Suicide. Semua kode itu merujuk pada kasus orang hilang yang ditutup Hardiman. Reza melihat sebuah sudut yang disekat dengan terpal tebal. Di sana, ia menemukan beberapa kotak pendingin baru, bukan yang berkarat. Kotak itu tidak berlabel. Tangannya gemetar saat ia membuka salah satunya. Matanya membulat. Di dalamnya, tersimpan potongan daging yang dibekukan dan dikemas sangat rapi, mirip daging ternak berkualitas tinggi, tetapi ada sedikit perbedaan dalam tekstur dan warna. Daging itu dibungkus dengan plastik vakum dengan stiker kecil bertuliskan, Premium Delik, dan ada simbol naga kecil yang identik dengan cincin yang menjerat Arya. Plot twist itu terungkap dalam keheningan yang mematikan. Ini bukan hanya tentang pembunuhan individu, melainkan perdagangan keji yang dilegalkan oleh kekuasaan dan ditutupi oleh ilmu pengetahuan. Daging manusia itu disamarkan dan diberi label premium, dijual kepada elit kota yang gila akan kenikmatan terlarang, seperti yang diisyaratkan oleh Arya. Pejabat-pejabat yang membeli daging manusia. Reza menutup kotak itu, merasakan kemarahan yang membakar setiap urat nadinya. Hardiman bukan hanya kriminal. Dia adalah penyihir modern yang mengubah mayat menjadi komoditas untuk memuaskan hasrat gelap para penguasa. Sebelum pergi, Reza memotret stiker Premium Delik dan mengambil sedikit sampel kecil dari salah satu kemasan tanpa meninggalkan jejak. Bukti fisik ini adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki. Saat Reza keluar dari gudang pendingin, ia melihat cahaya mobil yang mendekat. Sebuah mobil hitam mewah dengan plat khusus. Dr. Hardiman datang. Reza bersembunyi di balik tumpukan peti kemas. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Ia melihat Hardiman keluar dari mobil, tidak sendirian. Di sampingnya, ada pria berjas dengan wajah angkuh seperti batu giok, orang yang dilihat Arya. Pria itu membawa tas kulit yang kini terlihat kosong. "Sudah siap semuanya, dokter?" tanya pria berjas itu, suaranya halus dan penuh kekuasaan. "Tentu saja, Tuan Bima. Stok baru sudah disiapkan. Premium Delik Batch terbaru. Katakan pada kolega Anda, mereka akan menyukai kesegaran ini. Dan jangan khawatir, si tikus kecil Arya sudah diamankan. Dia adalah pengalih perhatian yang sempurna," jawab Hardiman, dengan senyum dingin dan puas. Pria bernama Bima itu mengambil sebuah kotak pendingin kecil yang baru diisi dari bagasi mobilnya. Hardiman memasukkan beberapa kemasan Premium Delik ke dalam tas kulit Tuan Bima. "Bagus. Berkat kerja kerasmu, Dr. Hardiman, hasrat para atasan kita terpenuhi, dan semuanya berjalan mulus. Siapa yang akan mencurigai seorang ahli forensik terkemuka? Sekarang, tinggal urusan pelunasan," kata Bima, menyerahkan sebuah koper hitam kecil kepada Hardiman. Hardiman menerima koper itu dengan mata berbinar, ekspresi yang penuh keserakahan. Motivasi keji Hardiman terungkap, bukan ritual, melainkan uang dan kekuasaan yang didapatkan dari perdagangan yang tak terbayangkan kejinya. Ia bersekongkol dengan Tuan Bima, sosok perantara yang ternyata terhubung langsung dengan pejabat-pejabat tinggi yang rakus. Setelah Bima pergi, Hardiman tertawa kecil. Tawa itu, bagi Reza yang bersembunyi,
Terasa lebih dingin daripada es di gudang. Reza tahu ia tidak punya waktu lagi. Ia sudah melihat wajah iblis dan mengetahui namanya. Ia harus segera menyusun strategi untuk menyelamatkan Arya dan mengungkap kejahatan ini. Dengan bukti sampel dan foto-foto di tangannya, Reza kini memegang bom waktu yang siap meledakkan kemunafikan elit kota. Konflik ini baru saja memanas. Komisaris Reza meninggalkan gudang pendingin regional dengan perasaan campur aduk. Di tangannya, ia membawa sebuah rahasia yang lebih beracun daripada ular berbisa. Foto stiker, premium delik, dan sampel daging beku kecil yang ia sembunyikan di dalam wadah kedap udara adalah bom waktu. Ia telah melihat Dr. Hardiman dan Tuan Bima bertransaksi, dan tawa Hardiman yang penuh keserakahan masih terngiang, menjadi melodi keji yang harus segera dihentikan. Pagi menjelang. Reza tahu ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Penemuan kartu akses Hardiman di Priok, data pergerakan mobil hitam dari kawannya, hingga menyaksikan transaksi premium delik di gudang rahasia, semua ini mengikat Hardiman dengan tali temali yang kuat. Namun, ia harus ingat, Hardiman adalah gurita dengan banyak lengan yang menjangkau ke kursi-kursi kekuasaan. Reza kembali ke kantor, bersikap biasa saja. Ia tahu Ajun Komisaris Riko tengah mengawasinya, karena Hardiman pasti sudah mengutus mata-matanya untuk memantau gerak-gerik Reza yang terlalu lambat dalam memvonis Arya. Pak Komisaris, dari mana saja Anda? Kami mencari Anda semalaman, sapa Riko. Wajahnya menunjukkan campuran kecurigaan dan kekhawatiran yang dibuat-buat. Sakit perut, Riko. Salah makan kopi kemarin. Bagaimana dengan laporan Hardiman yang saya minta? Jawab Reza santai, menyembunyikan kelelahan dan ketegangan di balik senyum tipisnya. Sudah saya kumpulkan. Ada 17 kasus orang hilang dalam 3 tahun terakhir di sekitar Priok. Semuanya ditutup dengan kesimpulan, kecelakaan, atau bunuh diri. Dr. Hardiman sangat teliti. Semua sudah clear, lapor Riko, seraya meletakkan tumpukan berkas setebal kamus di meja Reza. Reza meraih berkas itu. Teliti, atau terlalu teliti? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Baiklah. Sekarang fokus kita adalah Arya. Bawa dia keluar dari sel, ke ruang interogasi. Saya perlu memberinya tekanan lagi, untuk mencari tahu detail yang mungkin terlewat. Tapi pastikan tidak ada yang merekamnya. Riko mengernyit. Kenapa tidak direkam? Pak, itu prosedur. Ini adalah tekanan psikologis. Riko, saya tidak ingin catatan resmi tercemar oleh teknik interogasi yang tidak konvensional. Saya akan meyakinkannya bahwa dia harus mengakui perbuatannya demi keringanan hukuman. Kau siapkan teh di luar. Reza berhasil mengusir Riko, menciptakan ruang aman untuk berbicara dengan Arya. Riko masih menjadi tersangka netral di mata Reza. Ia mungkin bukan kaki tangan Hardiman, tapi kepolosannya akan membuat segalanya lebih rumit. Beberapa menit kemudian, Arya duduk di hadapan Reza. Wajah Arya terlihat lebih kurus, matanya cekung, namun api di dalamnya masih menyala. Saya sudah bilang, Pak Komisaris, saya tidak melakukan. Diam, Arya. Saya tahu Anda tidak melakukannya. Potong Reza. Ia membuka amplop kedap udara dan mengeluarkan sebuah foto yang ia cetak buru-buru. Foto stiker premium delik dengan simbol naga. Arya menatap foto itu, dan napasnya tertahan. Simbol naga yang sama. Ya Tuhan. Saya sudah gila. Saya sudah menduga, tapi tidak seburuk ini. Anda tidak gila. Anda hanya terlalu jujur di kota yang penuh topeng. Simbol naga itu, cincin di laci Anda, mobil hitam itu, semua terhubung pada satu nama, Dr. Hardiman dan jaringannya yang menjual potongan-potongan manusia sebagai makanan elit kepada pejabat-pejabat kotor. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, Arya. Arya menunduk, gemetar. Berarti bisikan-bisikan itu, mereka bukan hantu. Mereka adalah korban yang disiapkan, dijual. Ia mengangkat wajahnya, kini matanya memancarkan rasa jijik dan kemarahan yang mendalam. Mereka menjadikan manusia komoditas. Mereka merampas kemanusiaan kita. Tepat. Dan Hardiman menggunakan Anda sebagai pengalih perhatian paling sempurna. Anda dituduh aneh. Anda sudah terobsesi dengan sejarah kelam Gudang 7.
Bukti diletakkan di laci Anda saat Anda tidak ada. Publik hanya butuh monster, dan Hardiman menyediakannya. Anda. Mereka butuh kasus cepat selesai agar bisnis busuknya tidak terendus. Lalu, apa rencana Anda, Pak Komisaris? Tanya Arya, suaranya kembali menemukan kekuatan. Rasa takutnya kini berubah menjadi keinginan untuk membalas dendam terhadap ketidakadilan. Reza mendekat, berbisik pelan. Hardiman tahu saya mencurigai kasus ini terlalu mudah. Dia akan mengawasi saya. Saya harus tetap terlihat seperti polisi yang mengejar tersangka utama, yaitu Anda. Anda harus tetap diam, Arya. Anda adalah peluru yang saya simpan untuk menembak jantung mereka. Saya akan menyusun rencana untuk menjebak Hardiman dan jaringannya. Saya akan butuh bantuan Anda, tapi nanti. Sekarang, Anda adalah tahanan saya, dan itu adalah perlindungan terbaik Anda. Di saat Reza sibuk menyusun strategi rahasia, Dr. Hardiman sedang menikmati popularitasnya. Ia diundang ke berbagai talk show televisi, memaparkan secara rinci analisis psikologis tentang tersangka Arya. Petikan percakapan TV show. Bisa dijelaskan, dokter, mengapa ahli sejarah seperti Arya bisa melakukan kejahatan sekeji ini? Tanya pembawa acara dengan nada dramatis. Hardiman tersenyum penuh wibawa. Ini adalah kasus yang sangat kompleks. Kami melihat adanya delusi megalomania pada Tuan Arya. Obsesinya pada sejarah kelam, mitos-mitos lokal, dan kegemarannya pada tempat terpencil seperti gudang nomor 7. Semua itu membentuk pola pikir yang merasa berhak menentukan nasib orang lain. Cincin yang ditemukan di mejanya, itu adalah trofi, simbol bahwa dia berhasil mencuri sejarah korban untuk dirinya sendiri. Kami telah menutup semua kemungkinan lain. Bukti forensik kami sangat meyakinkan. Kata-kata Hardiman, dibalut dengan bahasa ilmiah dan otoritas, seperti mantra yang menghipnotis seluruh kota. Opini publik kian mengeras. Arya bersalah, dan Hardiman adalah pahlawan kebenaran. Reza menyaksikan wawancara itu di kantor, mengepalkan tinjunya. Hardiman tidak hanya menipu, dia sedang merayakan kebohongan di depan umum. Sore harinya, Reza memanggil seorang rekan lama, Bambang, seorang ahli teknologi informasi di kepolisian yang dikenal sangat loyal dan benci terhadap korupsi. Bang, saya perlu bantuanmu. Ini di luar jalur dan sangat rahasia. Saya sedang melawan orang yang sangat kuat, kata Reza, menceritakan sekilas penemuan kartu akses, mobil hitam, dan sampel premium delik tanpa menyebut nama Hardiman. Bambang, yang bermata dingin dan selalu serius, menatap Reza dengan ekspresi terkejut. Perdagangan daging manusia untuk pejabat? Ini lebih gelap dari yang saya duga, Pak Komisaris. Saya butuh dua hal, Bang. Pertama, sampel yang saya bawa ini harus diuji DNA. Saya butuh laporan tertulis, tapi jangan melalui lab forensik kita. Cari lab independen yang paling terpercaya, di luar kota, dan pastikan hasilnya langsung ke tangan saya. Kedua, saya butuh Anda meretas sistem Hardiman. Meretas sistem apa, Pak? Saya ingin akses ke semua rekaman CCTV di sekitar gudang nomor 7 selama 3 bulan terakhir, terutama yang menghadap ke area pintu masuk belakang dan mobil hitam itu. Hardiman pasti sudah menghapus atau memanipulasinya, tapi saya yakin masih ada backup di server utamanya. Saya butuh rekaman saat cincin itu diletakkan di rumah Arya, atau saat premium delik diangkut. Bambang mengangguk. Sorot matanya kini penuh tekad. Ini adalah misi bunuh diri, Pak. Tapi saya akan melakukannya. Ini bukan lagi tentang tugas. Ini tentang martabat manusia. Ingat, Bambang, waktu adalah musuh kita. Hardiman tidak akan tinggal diam. Dia akan segera menutup total kasus Arya, dan saat itu terjadi, Hardiman akan merasa tidak tersentuh. Tekan Reza. Saat Hardiman sedang merayakan kemenangannya dengan wawancara televisi dan mengontrol opini publik, Reza bergerak di balik layar, mengumpulkan amunisi yang kelak akan meledakkan kerajaan gelap Hardiman. Ia harus berjuang melawan kepercayaan buta masyarakat terhadap Hardiman, dan satu-satunya senjata Reza adalah bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Uji DNA dan rekaman video yang menunjukkan wajah angkuh Tuan Bima yang mengangkut premium delik dan detik-detik penanaman bukti palsu di rumah Arya. Reza kembali menatap tumpukan berkas kasus orang hilang yang dibawa Riko. 17 kasus. Setiap berkas itu adalah noda darah yang disamarkan dengan tinta forensik Hardiman.
Ia berjanji, di dalam hati, bahwa ia tidak hanya akan membebaskan Arya, tetapi juga mengembalikan nama baik setiap korban yang telah diubah menjadi komoditas. Ketegangan kini mencapai ubun-ubun. Klimaks sudah di depan mata. Udara di kantor Komisaris Reza terasa tebal, bukan karena asap rokok, melainkan karena ketidakpercayaan yang ia rasakan terhadap semua orang di sekitarnya. Tumpukan berkas yang dibawa Riko, 17 kasus orang hilang yang ditutup oleh Dr. Hardiman, kini menjadi batu nisan bagi Reza, pengingat betapa luas dan kejamnya jaringan yang ia hadapi. Hardiman, figur yang seharusnya menjadi penegak kebenaran ilmiah, kini terbukti adalah juru masak bagi santapan terlarang para pejabat. Reza duduk di mejanya, berpura-pura meninjau laporan administrasi. Ponselnya bergetar pelan. Itu pesan dari Bambang, ahli IT yang kini menjadi mata-mata satu-satunya. Hasil DNA sampel terkirim ke email pribadi Anda. Hati-hati, Pak. Identitas DNA itu sangat sensitif. Rekaman CCTV butuh waktu lebih lama. Server mereka terenkripsi ganda. Reza bergegas ke ruang arsip yang sepi, tempat ia bisa menggunakan laptop pribadinya tanpa diawasi. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka file hasil uji DNA dari laboratorium independen. Data itu, disajikan dalam bagan dan angka, adalah hukuman mati bagi Hardiman. Sampel daging berlabel premium delict yang ia ambil dari gudang pendingin regional positif 99,9% identik dengan DNA karyawan ekspedisi yang tubuhnya dilaporkan hilang. Ini adalah konfirmasi brutal. Yang diperdagangkan Hardiman adalah daging manusia para korban yang ia klaim kecelakaan murni. Ya Tuhan, bisik Reza, mengusap wajahnya. Arya benar. Ini bukan hanya pembunuhan. Ini adalah kanibalisme yang dilegalkan oleh uang dan kekuasaan. Kabar burung di kantor polisi kian santer. Mereka semua membicarakan kecepatan dan keteladanan Dr. Hardiman, yang telah membantu menguatkan kasus terhadap Arya. Hardiman, dalam narasi publik, adalah pahlawan yang menyeret monster ke hadapan hukum. Di tengah pujian itu, Hardiman mengunjungi kantor Polres secara langsung. Komisaris Reza, sapa Hardiman, memasuki ruangan Reza dengan langkah tegap, jas putihnya bersih sempurna, auranya memancarkan rasa hormat dan wibawa. Wajahnya seperti ukiran dewa yang licik. Dr. Hardiman, ada yang bisa saya bantu? Tanya Reza, berdiri dan menyambut dengan senyum profesional yang mati rasa. Ia harus berakting dengan sempurna, menyembunyikan palu kebenaran yang kini ia genggam. Saya hanya ingin memastikan kelanjutan kasus ini, kata Hardiman, suaranya halus dan menenangkan. Saya lihat Anda masih menahan Tuan Arya. Bukti forensik sudah sangat jelas. Publik menuntut keadilan segera. Saya telah menutup semua celah. Tidak ada motif lain yang mungkin. Arya adalah pelakunya, terobsesi dengan fantasi sejarah gelapnya. Tentu, dokter, kami sedang memproses. Hanya saja, ini kasus dengan banyak korban hilang. Saya ingin memastikan tidak ada simpul yang terlewat. Saya sedang menunggu hasil konfirmasi dari pihak bea cukai terkait cincin naga itu. Dalih Reza, sengaja menyebut cincin untuk melihat reaksi Hardiman. Hardiman tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti gesekan kawat baja. Cincin itu murni milik korban, yang pasti diambil Arya sebagai trofi. Jangan buang waktu Anda, Komisaris. Anda seorang yang berpegang teguh pada fakta. Semua fakta sudah ada di meja Anda. Jangan biarkan emosi atau spekulasi liar mengganggu proses hukum. Apalagi menanggapi ucapan orang aneh seperti Arya. Saya setuju, dokter. Saya hanya ingin tidur tenang, mengetahui saya sudah menangkap semua orang yang bertanggung jawab. Balas Reza, menatap Hardiman tepat di matanya. Hardiman membalas tatapan itu, senyumnya sedikit menghilang. Percayalah pada saya, Komisaris. Anda sudah menangkap pelakunya, katanya, menekankan setiap kata. Itu adalah sebuah ancaman terselubung yang dibalut jubah kebaikan. Hardiman sedang mengingatkan Reza bahwa kasus sudah ditutup, dan jika Reza mencoba membuka kembali, ia akan berhadapan dengan Hardiman. Setelah Hardiman pergi, Riko masuk ke ruangan Reza, terlihat bingung. Pak, kenapa dia datang? Dia terdengar seperti dia yang memimpin penyelidikan ini, tanya Riko. Dia memang merasa begitu, Riko. Kekuatan argumennya didukung oleh data ilmiah, dan itu sangat meyakinkan publik, jawab Reza. Riko,
Saya ingin Anda pergi ke Arsip Nasional. Cari catatan pengiriman barang ke gudang nomor 7 dan gudang pendingin regional itu 5 tahun ke belakang. Cari pengiriman yang tidak biasa, yang berlabel bahan pengawet, atau formula kimia khusus. Ini untuk memastikan alibi Arya soal kode rahasia itu. Reza kembali menciptakan tugas birokratis yang menghabiskan waktu Riko, memisahkannya dari Hardiman. Sore harinya, Reza kembali mendatangi Arya. Ruangan interogasi menjadi ruang perang bagi mereka. Hasil DNA sudah keluar. Arya, Anda benar. Ini adalah perdagangan daging manusia. Hardiman adalah monster nyata, lapor Reza. Sekarang, kita harus bergerak cepat. Hardiman sudah mulai cemas. Apa yang harus saya lakukan, Pak Komisaris? Tanya Arya. Wajahnya kini menunjukkan resolusi yang dingin, bukan lagi keputusasaan. Kita akan membuat mereka bergerak. Saya harus bertemu Tuan Bima, perantara Hardiman, si wajah batu giok itu. Mereka bertemu di Priok, di malam hari. Kita harus menggunakan Anda sebagai umpan. Jelas Reza, suaranya sangat rendah. Umpan? Bagaimana? Saya akan sebarkan isu palsu di dalam tahanan, bahwa Anda mulai stres dan berhalusinasi, menyebut nama Bima dan Hardiman dengan suara keras. Isu ini pasti sampai ke telinga Hardiman melalui mata-matanya di sini. Hardiman akan panik. Dia tidak bisa membiarkan nama Bima bocor, karena Bima adalah jembatan emasnya ke para pejabat tinggi. Mereka akan mencoba membungkam Anda. Dan saat itu terjadi, kita akan menangkap basah mereka. Arya menelan ludah. Mereka akan mencoba membunuh saya di sini. Mungkin. Tapi saya sudah menyiapkan pengamanan berlapis. Sel Anda akan diawasi 24 jam oleh orang-orang kepercayaan saya, yang tidak dikenal Hardiman. Tapi Anda harus berakting gila malam ini juga. Buat keributan di sel. Sebut nama Bima dan katakan Anda tahu siapa yang membeli ikan spesial. Saya akan melakukannya, Pak Komisaris, kata Arya, tanpa ragu sedikitpun. Ia melihat ini sebagai kesempatan menebus harga dirinya. Saya akan menjadi gong yang membunyikan kejatuhan mereka. Malam itu, sesuai rencana, keributan pecah di sel tahanan Polres. Arya, dengan suara serak, berteriak-teriak histeris. Kalian tidak bisa membungkamku. Bima yang mengambilnya. Dia yang memberikan cincin naga itu. Dia yang membeli daging segar untuk para penghuni kantor. Tanya Hardiman. Tanya dia siapa saja yang makan premium delik. Teriakan Arya yang penuh tuduhan itu sengaja dibuat dramatis, memastikan setiap sipir dan tahanan mendengarnya. Informasi itu, seperti air yang merembes di dinding beton, dengan cepat sampai ke telinga Dr. Hardiman dan Tuan Bima. Kepanikan melanda Hardiman. Ia menelepon Bima. Petikan percakapan telepon. Bima, kau dengar kabar dari Priok? Si tikus itu mulai berulah. Dia menyebut namamu. Suara Hardiman penuh ketegangan, tidak lagi tenang seperti di televisi. Sialan. Aku sudah bilang, singkirkan dia dari awal, Hardiman. Kenapa kau biarkan dia hidup? Tuan Bima, di ujung telepon, terdengar marah. Aku butuh dia untuk menutup kasus. Sekarang dia jadi masalah. Kita harus membungkamnya malam ini. Tidak boleh ada jejak. Datangi penjara itu. Atur orang dalam. Buat seolah dia bunuh diri karena depresi di selnya. Lakukan di jam 3 pagi, saat pergantian piket. Perintah Hardiman. Suaranya kini kembali dingin dan brutal. Baik. Tapi ini yang terakhir kalinya, Hardiman. Jika nama saya disebut di persidangan, saya akan menyeret Anda dan semua kolega kita ke neraka. Ancam Bima, sebelum memutus sambungan. Hardiman berdiri di ruangan kantornya yang mewah, memandang keluar jendela. Ia harus membunuh Arya untuk melindungi seluruh jaringan kanibalisme elit ini. Ia tidak tahu bahwa setiap percakapan dan setiap gerak-geriknya kini telah dipantau oleh Reza. Di sel, Arya berbaring, jantungnya berpacu. Ia tahu, malaikat maut sedang bergerak menuju jeruji besinya. Namun, rasa takutnya teredam oleh keyakinan bahwa ia sedang berjuang demi kebenaran untuk semua korban di gudang nomor 7. Reza,
yang sudah memperkirakan Hardiman akan mengambil tindakan drastis, telah memasang jebakan. Ia memposisikan tim kecilnya yang paling ia percaya, 3 perwira bersenjata lengkap yang berpura-pura menjadi sipir baru, di sekitar blok sel Arya. Tepat pukul 3, saat kota tertidur pulas dan lampu-lampu di penjara meredup, Tuan Bima muncul. Ia tidak datang sendiri. Ia ditemani 2 preman bayaran, yang berhasil menyelinap masuk berkat bantuan seorang sipir yang sudah disuap oleh jaringan Hardiman. "Cepat, bungkam dia. Buat seperti dia menggantung diri," bisik Bima kepada anak buahnya. Wajahnya yang seperti batu giok kini dipenuhi keringat dingin. Saat mereka membuka paksa sel Arya, 3 perwira polisi yang menyamar langsung menyergap mereka dari kegelapan. "Angkat tangan. Kami dari kepolisian," teriak salah satu perwira. Bima terkejut. Matanya terbelalak penuh kepanikan. Ia mencoba melawan, tetapi dengan cepat dilumpuhkan. Hardiman dan Bima telah masuk perangkap. Arya, yang pura-pura tidur, membuka matanya dan menatap Tuan Bima yang kini tergeletak tak berdaya di lantai. Ada kelegaan yang luar biasa, namun ia tahu, ini baru permulaan. Reza muncul dari sudut gelap, menatap Bima dengan pandangan merendahkan. "Tuan Bima, wajah Anda memang seindah batu giok, tapi hati Anda busuknya seperti bangkai yang dikubur," ujar Reza. "Kami sudah tahu tentang premium delik dan tangan Hardiman yang menanam cincin di laci Arya. Sekarang, kita akan pergi mengunjungi Hardiman. Katakan padanya, permainan sudah berakhir." Plot twist telah terungkap. Dalang utama, Dr. Hardiman, dan perantaranya, Tuan Bima, kini terseret ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Klimaks cerita, di mana kebenaran akan diungkapkan di hadapan publik, sudah di depan mata. Tuan Bima, si perantara berwajah batu giok, terborgol dan didudukan di ruang interogasi yang sama dengan yang pernah ditempati Arya. 3 perwira yang menyergapnya di sel kini mengawasinya dengan pandangan penuh jijik. Di sisi lain, Komisaris Reza bersiap menghadapi puncak dari kebohongan ini, Dr. Hardiman. "Kami tahu semuanya, Tuan Bima," ujar Reza, suaranya sedingin baja. "Tentang premium delik, tentang cincin naga, tentang pejabat yang membeli daging segar. Permainan sudah selesai." Bima, meski tertangkap basah, masih berusaha mempertahankan topeng keangkuhannya. "Anda tidak punya apa-apa, Komisaris. Hanya tuduhan tak berdasar dari seorang tahanan gila. Saya datang ke sana hanya untuk memeriksa keamanan. Saya punya hak untuk menuntut balik atas pencemaran nama baik ini." Reza tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menjangkau matanya. Ia mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara yang direkam dari percakapan telepon Bima dengan Hardiman beberapa jam sebelumnya. Percakapan tentang membungkam si tikus kecil Arya dan bunuh diri yang diatur. Wajah Bima seketika pudar seperti lukisan yang tersiram air. "Bunuh diri? Tuan Bima, Anda mencoba membunuh saksi di sel polisi. Itu bukan pemeriksaan keamanan. Dan Dr. Hardiman sendiri yang memerintahkan Anda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Hardiman menyambut kita." Perjalanan menuju kediaman mewah Dr. Hardiman terasa seperti adegan dalam film thriller. Rumah Hardiman adalah sebuah istana minimalis di kawasan elit Jakarta Selatan, jauh dari bau anyir priok, seolah-olah Hardiman ingin menjauhkan dirinya secara fisik dan mental dari kekejian yang ia lakukan. Reza tiba bersama tim kecilnya, membawa Tuan Bima sebagai kunci pembuka pintu neraka. Saat bel dibunyikan, seorang asisten rumah tangga yang mengantuk membuka pintu. Dr. Hardiman sendiri muncul tak lama kemudian, mengenakan jubah sutra mahal. Wajahnya yang biasa tenang kini terlihat sedikit pucat. Matanya memancarkan sedikit kecemasan yang berhasil ia tutupi. "Komisaris Reza, ada urusan apa malam-malam begini? Saya sudah bilang, kasus Arya sudah tuntas," sapa Hardiman, berusaha bersikap tenang. "Kasus Arya memang tuntas, dokter. Tapi kasus Anda baru saja dimulai," balas Reza. Ia menggeser Tuan Bima yang terborgol ke depan. Hardiman menatap Bima, dan untuk pertama kalinya, retakan terlihat pada ukiran dewa di wajahnya. Ada kilatan pengkhianatan dan kemarahan di matanya. "Bima, apa-apaan ini? Kenapa dia diborgol? Dia klien penting saya," seru Hardiman, suaranya sedikit meninggi. "Dia bukan klien.
Dia adalah perantara Anda dalam perdagangan daging manusia, Hardiman. Perdagangan yang disamarkan dengan stiker premium delik dan ditutup dengan laporan forensik palsu Anda, kata Reza, menusuk tepat ke jantung kejahatan itu. Hardiman tertawa, tawa yang terdengar sangat dipaksakan, berusaha mengembalikan wibawanya. Omong kosong. Anda termakan delusi Arya. Saya seorang dokter terhormat. Di mana buktinya? Di mana mayatnya? Di mana laboratorium yang bisa membuktikan omongan kotor Anda? Reza membuka tas kecilnya, mengeluarkan wadah kedap udara berisi sampel DNA dan laporan uji lab independen. Kami sudah menguji DNA dari sampel yang kami ambil di gudang pendingin regional Anda, Hardiman. Sampel yang Anda jual sebagai makanan elit. DNA itu cocok dengan salah satu korban hilang yang Anda cap kecelakaan murni dalam berkas ini, ujar Reza, menunjuk tumpukan berkas yang ia bawa. Hardiman diam 1000 bahasa. Kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh menjadi debu di depan matanya. Setelah Hardiman ditangkap dan diborgol, ia diinterogasi di markas. Dengan Tuan Bima yang sudah mulai bernyanyi, Hardiman akhirnya menyerah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan motif keji yang memicu seluruh jaringan ini. Kenapa, Hardiman? Mengapa Anda melakukan ini? Anda sudah punya segalanya, tanya Reza. Suaranya kini terdengar lebih bergetar karena rasa jijik. Hardiman, yang kini tampak renta dan hancur, bersandar di kursi. Ia mulai berbicara, suaranya rendah, penuh keputusasaan dan keangkuhan yang tersisa. Kekuasaan, komisaris. Kekuatan uang. Saya lelah menjadi penjaga pintu bagi orang-orang kaya yang selalu menginjak kepala saya. Saya melihat mereka, para pejabat, para pengusaha, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Mereka haus akan hal yang tidak bisa dibeli di pasar biasa. Hardiman menjelaskan eksekusi kejahatannya yang sangat cerdik. Ia menggunakan gudang nomor 7 di Priok sebagai tempat penyembelihan dan pengepakan rahasia. Priok itu sempurna. Bau anyir ikan selalu menutupi bau apapun. Mitos gudang 7 menakut-nakuti siapapun yang penasaran. Dan dengan posisi saya sebagai dokter forensik, saya bisa mengontrol kebenaran. Setiap orang hilang, saya pastikan laporannya adalah kecelakaan di laut atau bunuh diri. Saya yang mengurus sisa jasadnya, saya yang memilahnya, dan saya yang memasukkannya ke dalam peti es dengan label ikan premium atau premium delik. Lalu, Tuan Bima. Bima adalah jembatan saya ke surga, komisaris. Dia yang punya akses langsung ke klub elit yang menginginkan santapan ini. Mereka tidak peduli itu apa, selama itu eksotis, dilarang, dan membuat mereka merasa superior. Mereka percaya, semakin dilarang makanan itu, semakin besar kekuatan yang mereka dapatkan. Mereka membayar saya jutaan per potong. Jelas Hardiman, matanya mulai kembali berkilat gila. Itu uang yang bisa membuat saya punya segalanya. Bisa mengendalikan pejabat yang bahkan saya bantu makan daging segar mereka. Dan Arya? Tanya Reza. Konflik batin Arya kini akan menemukan kejelasan sepenuhnya. Arya? Dia hanya ketidaknyamanan yang harus disingkirkan. Hardiman menyeringai. Dia terlalu sering mondar-mandir di gudang 7. Saya tahu dia sedang mencari sesuatu. Ketika saya harus membuang potongan jari yang gagal saya kemas sempurna, potongan yang membawa cincin naga, saya melihat kesempatan. Saya mengutus asisten saya untuk menanam cincin identik kedua di laci si bodoh Arya, lalu memastikan potongan jari pertama terdampar tepat di depan matanya. Hardiman tertawa kecil. Kali ini penuh penyesalan. Dia adalah kambing hitam sempurna. Aneh, penyendiri, terobsesi pada mitos. Semua orang akan percaya dia adalah monster. Semua orang akan berhenti mencari. Itu adalah pengalihan perhatian terindah yang pernah saya buat. Reza merasakan tinjunya mengeras. Hardiman tidak hanya melakukan pembunuhan massal, ia juga mencuri nama baik Arya, menguburnya hidup-hidup di bawah tumpukan prasangka masyarakat. Siapa saja pejabat yang terlibat? Hardiman, desak Reza. Hardiman ragu sejenak. Mereka adalah dinding yang melindungi saya, komisaris. Mereka adalah orang-orang yang mengatur izin, yang menekan laporan, yang membuat saya tidak tersentuh. Saya tidak bisa menyebut nama mereka. Jika saya jatuh,
Saya akan jatuh sendirian. Anda sudah jatuh, dokter. Sekarang, Anda hanya bisa memilih seberapa keras pendaratan Anda. Kami sudah punya Tuan Bima, dan kami tahu Anda akan memberikannya. Siapa saja yang makan premium delik. Hardiman, yang menyadari bahwa Bima pasti sudah membuka mulut, akhirnya mengangguk pasrah. Ia menyebutkan beberapa nama, seorang anggota Dewan Kota, seorang kepala dinas tata ruang, dan bahkan seorang hakim yang seharusnya menjadi penegak hukum. Mereka semua adalah klien setia dari Premium Delik. Pengakuan Hardiman adalah tsunami yang akan melanda Jakarta. Kasus ini bukan lagi tentang mutilasi di pasar ikan, tetapi tentang kejahatan sistematis dan kanibalisme berbalut elit yang disembunyikan di bawah jubah kehormatan. Reza segera menghubungi Arya di kantor polisi. Arya, yang baru dibebaskan dari sel dan kini berada di bawah perlindungan polisi, mendengarkan rekaman pengakuan Hardiman. Air mata menetes di pipi Arya, bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan dan kemarahan yang meluap. Dia mengakui semuanya. Cincin itu, dia yang menanamnya. Bisik Arya, suaranya bergetar. Ya, Arya, Anda bebas. Anda adalah pahlawan dalam kasus ini, kata Reza. Bukan pahlawan, Pak Komisaris, balas Arya dengan nada serius. Saya hanya orang yang menolak untuk dibungkam. Sekarang, kita harus memastikan semua nama yang dia sebutkan mendapatkan hukuman yang setimpal. Para pemakan daging manusia itu harus diseret ke hadapan publik. Mitos Gudang 7 harus ditutup dengan kebenaran, bukan lagi ketakutan. Reza mengangguk. Itulah klimaks yang kita tuju, Arya. Menyingkap kebenaran di depan publik dan memberikan keadilan bagi semua korban yang dijadikan ikan spesial. Kini, Reza memegang semua yang ia butuhkan. Bukti DNA yang tak terbantahkan, pengakuan dari dalang, Hardiman, dan perantara, Bima, dan daftar klien elit. Pertarungan terbesar sudah di depan mata. Konfrontasi dengan publik dan pengungkapan kebenaran yang akan mengguncang fondasi kekuasaan di ibu kota. Klimaks cerita, di mana keadilan harus terbayar, telah tiba. Pengakuan Dr. Hardiman dan penangkapan Tuan Bima adalah kemenangan sunyi bagi Komisaris Reza. Bukti berupa sampel DNA yang cocok dengan korban hilang dan daftar klien elit yang haus akan Premium Delik, kini tersembunyi aman di brankas Reza. Namun, kemenangan itu baru setengah jalan. Hardiman dan Bima hanyalah ujung tombak. Akar busuknya adalah para pejabat tinggi yang menjadi konsumen tetap. Mereka adalah dinding kekuasaan yang harus dirobohkan, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menangkap mereka saat melakukan transaksi di jantung kegelapan mereka, gudang nomor 7. Reza tahu, jika berita penangkapan Hardiman dan Bima bocor sekarang, seluruh jaringan elit itu akan sembunyi seperti tikus di gorong-gorong dan semua bukti transaksi akan hilang. Operasi harus dilakukan secara senyap, cepat, dan di bawah radar. Reza memanggil Arya, si ahli sejarah yang kini telah menjadi pahlawan yang tertunda, ke ruangannya. Arya telah dibebaskan secara tidak resmi dan ditempatkan di sebuah rumah aman. Namun ia menolak untuk sekadar menunggu. Hardiman sudah mengakui semuanya. Arya, dia bilang Anda adalah pengalih perhatian terindah yang pernah dia buat, kata Reza, menatap Arya dengan rasa hormat yang mendalam. Arya mengangguk, matanya tajam. Saya senang kebenaran itu terungkap, Pak Komisaris. Tapi kepuasan saya belum penuh. Para pemakan daging manusia itu masih bebas, menikmati kopi pagi mereka sambil membaca berita tentang tersangka gila yang sudah ditangkap. Tepat. Itulah sebabnya saya butuh Anda untuk menjadi umpan utama kita, ujar Reza, mencondongkan tubuh ke depan. Umpan? Tanya Arya, tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Ya, Hardiman dan Bima sudah ditahan di lokasi rahasia, dan kabar penangkapan mereka akan kami sebarkan sedikit terlambat. Sementara itu, saya akan menggunakan ponsel Bima dan Hardiman untuk mengatur pertemuan terakhir dengan klien paling penting mereka. Anda akan bertindak sebagai orang dalam yang mengurus pengiriman sisa stok Premium Delik di Gudang 7. Rencana Reza adalah jebakan berlapis. Ia akan mengirim pesan ke anggota Dewan Kota, kepala dinas, dan hakim yang disebut Hardiman, meyakinkan mereka bahwa sisa stok terakhir harus segera diambil malam ini karena situasi mulai panas. Saya akan menyamar menjadi Hardiman. Pesan itu akan berbunyi, stok terakhir di Gudang 7.
Ambil malam ini juga. Jangan sampai ada jejak. Bima sedang diamankan pihak tertentu. Dan saya yang ada di gudang 7? Tanya Arya, sorot matanya kini penuh tekad. Anda yang ada di gudang 7. Arya, Anda yang akan mengunci pintu keadilan dari dalam. Anda yang paling mengenal seluk-beluk gudang itu. Mereka tidak akan curiga, karena mereka akan sibuk dengan barang mereka dan sama sekali tidak mengharapkan adanya polisi. Konflik batin Arya sejenak terbayang. Ia adalah seorang yang mencintai kedamaian. Kini harus berhadapan langsung dengan para kriminal berjas yang haus darah. Namun, ia teringat pada para korban yang dijadikan komoditas. Baik, Pak Komisaris. Saya akan melakukannya. Saya akan menjadi bayangan di dermaga yang mereka takuti, jawab Arya. Tapi saya butuh detail. Bagaimana saya bisa memastikan mereka tidak melarikan diri? Gudang 7 memiliki pintu belakang yang menghadap langsung ke perahu kecil. Itu jalur melarikan diri mereka. Tapi di sana, sudah ada tim penyelam dari Angkatan Laut yang menyamar sebagai nelayan. Anda hanya perlu memastikan pintu utama terkunci dan Anda memberi saya sinyal. Malam harinya, di bawah langit Tanjung Priok yang gelap gulita, operasi senyap dimulai. Reza memimpin timnya yang terdiri dari perwira-perwira paling ia percaya, termasuk Bambang yang bertugas mengendalikan sinyal dan komunikasi, dari pos pengamatan yang tersembunyi di atas sebuah kontainer kargo tua. Mereka semua berpakaian serba hitam, menyatu dengan bayangan malam. Di sisi lain, Arya memasuki gudang nomor 7. Ia tidak membawa senjata, hanya keberanian yang membara di dadanya. Bau anyir ikan yang menempel di gudang terasa seperti parfum perpisahan bagi kejahatan ini. Arya menyalakan senter kecil, memeriksa peti-peti es balok. Di sudut yang Hardiman gunakan, ia menemukan 2 kotak pendingin kayu yang sudah disiapkan, persis seperti yang dulu ia temukan di dermaga. Di atasnya, stiker premium delik bersinar samar. Ini dia akhir dari mitos itu, bisik Arya. Tepat pukul 1.30, suara mobil mewah memecah keheningan. 3 mobil hitam mengkilap berhenti di depan gudang 7. Ini adalah kedatangan para klien elit, anggota Dewan Kota, kepala dinas, dan hakim yang biasanya dilayani Bima. Mereka turun dari mobil, mengenakan jas mahal yang mereka tutupi dengan syal untuk menyamarkan wajah. Mereka bergerak dengan tergesa-gesa dan penuh kecemasan. Mereka tampak seperti tikus yang ketakutan, tidak seperti pejabat terhormat. Siapa di dalam? Tanya Pak Hakim. Suaranya serak karena khawatir, kepada seorang pria yang disangka mereka adalah asisten Bima. Pria itu adalah salah satu perwira Reza yang menyamar. Orang dalam, Pak. Semuanya sudah siap. Stok terakhir harus diamankan malam ini juga. Ini sudah panas, jawab perwira itu. Para pejabat itu bergegas masuk ke dalam gudang 7. Arya sudah menunggu di balik tumpukan karung goni bekas. Mereka tidak menyadari bahaya sama sekali. Mereka langsung menuju ke kotak pendingin berstiker premium delik. Cepat, masukkan ke dalam tas kita, perintah Pak anggota Dewan. Tangannya sudah meraih kemasan daging beku itu dengan nafsu yang mengerikan. Pak Kepala Dinas, yang terlihat paling panik, bertanya, "Mana Bima? Kenapa dia tidak ada? Dan Hardiman? Apakah benar dia dijemput?" Arya tahu, ini adalah momennya. Ia harus bergerak sebelum mereka selesai dan melarikan diri melalui pintu belakang. Arya keluar dari persembunyiannya. Bima dan Hardiman sudah ditangkap, katanya, suaranya lantang bergema di gudang yang sunyi. Ketiga pejabat itu terkejut. Mereka berbalik, mata mereka membulat. Ketakutan mereka kini berubah menjadi kemarahan buas. "Siapa kau?" teriak Pak Hakim. "Saya Arya. Orang yang kalian jadikan monster palsu untuk menutupi kejahatan kalian. Orang yang kalian tuduh gila. Dan saya adalah kebenaran yang datang menjemput kalian," balas Arya, berdiri tegak, membiarkan cahaya senter menyorot wajahnya yang penuh keberanian. Klimaks aksi dimulai. Para pejabat itu, yang awalnya terlihat anggun, kini bertindak brutal. Pak anggota Dewan meraih sebatang besi yang tergeletak di lantai dan menyerang Arya. Arya menghindar, berlari menuju pintu utama, sambil berteriak dengan suara terkuatnya. "Sekarang, sinyal sudah diberikan," teriak Arya. Di pos pengamatan,
Reza segera mengeluarkan perintah. Tim Delta, kunci pintu utama. Tim Alpha, sergap dari belakang. Jangan biarkan satupun lolos ke air. Di dalam gudang, kekacauan terjadi. Arya berhasil mengunci pintu utama dengan rantai tebal. Para pejabat kini terperangkap di antara peti-peti es. "Kau akan mati di sini, anak anjing!" teriak Pak Hakim, yang wajahnya kini memerah karena amarah dan ketakutan. Mereka bertiga bergegas menuju pintu belakang, jalur pelarian mereka. Namun, saat mereka membuka pintu itu, mereka disambut oleh cahaya lampu sorot yang menyilaukan dan moncong senjata dari tim Alpha. "Kepolisian, letakkan tangan kalian di atas kepala. Kalian terkepung," teriak seorang perwira. Para pejabat itu tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang mengatur hukum, kini tertangkap seperti penjahat kelas 3 di tempat paling kotor di kota. Pak Kepala Dinas mencoba lari ke arah air, namun segera ditangkap oleh tim Angkatan Laut yang menyamar sebagai nelayan di perahu. Pak Anggota Dewan, yang paling putus asa, melemparkan kotak premium delik yang ia pegang ke lantai, isinya tumpah, dan potongan daging beku itu bergulir di lantai semen. "Ini bukan daging. Ini bukan apa-apa. Kami dijebak," teriaknya. Wajahnya dipenuhi rasa panik. Klimaks cerita mencapai puncaknya di tengah bau anyir ikan dan desahan ketakutan para elit. Arya menyaksikan semua itu dari sudut ruangan. Rasa sakit hati dan ketidakadilan yang ia rasakan kini terbayar. Reza masuk melalui pintu utama yang dibuka tim Delta. Ia melangkah melewati tumpahan daging terlarang itu dan berdiri di depan 3 pejabat yang kini berlutut. Wajah mereka penuh penyesalan dan ketakutan akan kehilangan segalanya. "Tuan Hakim, Tuan Anggota Dewan, Tuan Kepala Dinas, Anda semua percaya bisa membeli hukum, membeli kebenaran, bahkan membeli kehidupan orang lain. Tapi Anda salah," kata Reza, nadanya penuh otoritas. "Disinilah Anda mendapatkan hukuman yang setimpal. Di tempat yang Anda jadikan kuburan komoditas. Di tempat yang bau anyir ikan kini disamarkan oleh bau busuk kekuasaan Anda." Arya berjalan mendekat. Ia menatap potongan-potongan daging di lantai, lalu menatap wajah Pak Hakim. "Saya datang ke sini untuk mencari sejarah yang hilang. Dan malam ini, saya menemukan iblis yang memakan sejarah itu. Kalian yang gila, bukan saya." Penangkapan para pejabat tinggi ini adalah gempa bumi yang akan mengguncang Jakarta. Bukti fisik, pengakuan Hardiman dan Bima, serta penangkapan basah para klien elit ini adalah tragedi sempurna yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Keadilan sudah di depan mata. Kekacauan di gudang nomor 7 Pasar Ikan telah mereda, namun getarannya baru saja dimulai. Penangkapan para elit, anggota dewan, kepala dinas, dan hakim yang tertangkap basah sedang mengambil stok terakhir premium delik adalah gempa bumi politik dan sosial. Mereka kini diborgol di dalam van polisi, wajah mereka kusam dan hancur. Harga diri mereka telah terkubur di bawah tumpahan daging terlarang di lantai gudang. Komisaris Reza memastikan semua bukti diamankan. Kotak pendingin, sisa sampel daging, dan tentu saja, pengakuan dari para pejabat yang kini saling menyalahkan untuk mendapatkan keringanan hukuman. "Arya, Anda luar biasa. Anda bukan hanya seorang ahli sejarah, Anda adalah katalis kebenaran," ujar Reza, menepuk bahu Arya. Arya menatap sekeliling gudang. Tempat yang dulunya ia anggap angker, kini terasa suci karena keadilan akhirnya ditegakkan di sana. "Terima kasih, Pak Komisaris. Ini bukan tentang saya. Ini tentang mengembalikan nama baik setiap korban yang dijadikan komoditas." Reza mengangguk. "Tugas kita belum selesai. Kita harus mengonfirmasi semuanya kepada Dr. Hardiman. Dia harus tahu bahwa dinding pelindungnya sudah roboh." Di markas kepolisian rahasia, Dr. Hardiman sedang menjalani interogasi terpisah. Ia masih percaya bahwa hanya Bima yang tertangkap, dan ia yakin para klien elitnya terlalu berkuasa untuk disentuh. Saat Reza dan Arya masuk ruangan interogasi, Hardiman mendongak. Ia tersenyum sinis, senyum yang menunjukkan keringkihan kesombongan. "Komisaris, saya harap Anda tidak menghabiskan banyak waktu Anda untuk mengejar bayangan. Saya sudah bilang, Bima adalah bandar gelap. Saya hanya memberinya layanan forensik legal. Dan si gila Arya itu." Hardiman berhenti saat melihat Arya berdiri di samping Reza. Wajahnya tenang namun memancarkan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
"Arya, kau bebas? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Hardiman. Nada suaranya berubah panik. "Saya datang untuk menyaksikan kematian kebohongan Anda, dokter," balas Arya, suaranya mantap. Reza meletakkan 3 set kunci mobil dan 3 dompet kulit mahal di atas meja. Dompet Tuan Hakim, Tuan Anggota Dewan, dan Tuan Kepala Dinas. Mereka ditangkap malam ini, Hardiman, di gudang nomor 7, bersama stok premium delik yang Anda siapkan untuk mereka. Retakan pada jiwa Hardiman. Wajahnya yang biasa tenang kini berkerut, seperti kertas yang diremas. Rasa percaya diri Hardiman hancur berkeping-keping. Dinding pelindungnya yang ia anggap tak tertembus, kini telah dijebol oleh seorang ahli sejarah yang ia anggap gila dan seorang komisaris yang ia anggap bodoh. Tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah tertangkap. Mereka terlalu kuat. Kalian berbohong. Hardiman mencoba membela diri, namun suaranya lemah. "Kami punya foto, kami punya rekaman, dan kami punya pengakuan mereka, Hardiman. Mereka semua menunjuk Anda sebagai otak dan juru masak kejahatan ini," kata Reza. Arya maju selangkah. "Saya ingat, dokter. Anda bilang saya adalah pengalih perhatian terindah Anda. Cincin naga itu. Anda menanamnya di laci saya. Anda menggunakan keanehan saya untuk menutupi nafsu iblis Anda." Hardiman menatap Arya. Di mata Hardiman, yang ada bukan lagi rasa jijik, melainkan penyesalan yang menusuk karena telah meremehkan Arya. "Ya, itu aku Hardiman," suaranya parau. "Aku menjebakmu. Aku memilihmu karena kau sempurna, penyendiri, tidak punya jaringan kuat, terobsesi dengan hal aneh. Tidak ada yang akan percaya pada kata-katamu melawan kredibilitasku." Hardiman kemudian melanjutkan, dengan suara yang dipenuhi kepahitan. "Aku yang menyempurnakan prosesnya. Aku menggunakan formula kimia yang sangat efektif untuk mengawetkan daging itu, membuatnya terlihat seperti delicatesse premium, dan memastikan semua DNA korban hancur atau termanipulasi di lab agar kasus-kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. Hanya aku yang bisa melakukan itu. Aku yang terbaik." Ia menatap Reza dengan tatapan menantang. "Aku membuat mereka kecanduan. Kau tahu betapa nikmatnya kekuasaan? Ketika para petinggi kota, para penentu nasib, harus memohon padaku untuk mendapatkan santapan mereka? Aku mengendalikan mereka semua, komisaris. Aku mengendalikan kota ini." Hardiman tertawa, tawa yang terdengar histeris, menandakan kejatuhan total mentalnya. Saat Hardiman sedang dibawa keluar untuk dikirim ke sel tahanan, ia tiba-tiba bertindak di luar dugaan. Ia berhasil melepaskan diri sebentar dari borgolnya dan melompat ke arah meja, meraih sebuah pisau bedah kecil yang ia selipkan di balik kerah jasnya. "Aku tidak akan membiarkan kalian menang. Aku tidak akan membiarkan mereka menyeretku," teriak Hardiman dengan mata melotot. Ia mengarahkan pisau itu ke leher Arya, yang berdiri paling dekat. Klimaks mencekam. "Arya, menjauh!" teriak Reza, namun sudah terlambat. Arya tidak gentar. Ia telah berhadapan dengan Hardiman dan kegilaannya. Ketika Hardiman menyerang, Arya, yang selalu terbiasa bergerak cepat di antara tumpukan barang di pasar, melompat mundur dan mendorong meja interogasi ke arah Hardiman. Hardiman terhuyung. Reza dan perwira lain segera menyergap. Hardiman, dalam keputusasaan total, mencoba melawan. Dalam kekacauan itu, pisau bedah itu terlepas dan jatuh. "Bawa dia pergi. Sekarang juga," perintah Reza, wajahnya tegang. Hardiman, yang kini didorong dengan kasar keluar ruangan, menatap Reza dan Arya dengan kebencian murni. "Kalian akan menyesal. Mereka akan membalas dendam. Aku tidak akan jatuh sendirian," teriaknya sebelum pintu ditutup. Ancaman Hardiman adalah bara yang masih menyala. Reza tahu, mereka harus segera bergerak cepat. Kasus ini harus segera diserahkan ke kejaksaan dan diumumkan ke publik sebelum Hardiman atau jaringannya mencoba serangan balik dari dalam sel. "Arya, saya akan segera membebaskan Anda secara resmi. Besok pagi, kita akan melakukan konferensi pers besar. Kebenaran akan mengubur Hardiman hidup-hidup," kata Reza. "Saya siap, Pak Komisaris. Selama ini, saya hanya dicari sebagai pelaku.
Besok, saya akan dicari sebagai saksi hidup dari sebuah kejahatan legenda, balas Arya dengan nada penuh makna. Klimaks utama telah berakhir dengan pengakuan Hardiman dan penangkapan jaringannya. Babak selanjutnya adalah pembayaran keadilan dan penyesalan yang harus ditanggung oleh semua antagonis. Saat Reza dan Arya meninggalkan ruangan, telepon seluler Reza berdering. Itu adalah panggilan dari kepala kepolisian daerah. Petikan percakapan telepon. Komisaris Reza, saya baru saja mendengar berita penangkapan ini. Ini adalah kasus terbesar yang pernah ditangani Jakarta. Anda telah menjatuhkan dinding-dinding munafik yang melindungi iblis. Suara kepala kepolisian daerah terdengar kagum sekaligus khawatir. Terima kasih, Jenderal. Kami hanya menegakkan keadilan, jawab Reza. Pernyataan pers besok harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hardiman dan Bima telah menyebut nama-nama besar di luar daftar klien mereka. Anda telah mengancam fondasi kota ini. Saya akan memberikan perlindungan penuh. Tetapi siapkan diri Anda. Badai baru saja datang. Reza menutup telepon, menatap Arya. Hardiman memang tidak jatuh sendirian, Arya. Dia akan menyeret semua orang bersamanya. Tapi kita akan pastikan, mereka semua mendapatkan hukuman yang setimpal. Kini, tugas terakhir mereka adalah mengungkap semua kengerian ini di hadapan mata publik. Dunia harus tahu bahwa mitos gudang nomor 7 bukanlah tentang hantu masa lalu, melainkan tentang monster-monster berjas di masa kini yang mengubah pasar ikan menjadi dapur kanibalisme. Pagi itu, Jakarta terbangun oleh badai yang tak terlihat, namun dampaknya terasa hingga ke inti kekuasaan. Berita penangkapan Dr. Hardiman, si dokter forensik terhormat, dan Tuan Bima, si perantara elit, serta 3 pejabat tinggi kota, menjadi headline yang merobek tirai kemunafikan. Tidak ada surat kabar yang berani menyebut secara gamblang soal perdagangan daging manusia, tetapi frasa-frasa seperti skandal kejahatan elit, korupsi tak bermoral, dan operasi rahasia di Priok memenuhi setiap halaman depan. Komisaris Reza dan tim kecilnya bekerja tanpa henti. Mereka harus menyusun presentasi kebenaran yang tak terbantahkan, karena mereka tahu, jaringan elit yang tersisa dan pengacara-pengacara mahal akan mencoba memutarbalikkan fakta dan mengklaim semua bukti adalah rekayasa politik. Di sudut yang tenang di markas kepolisian, Arya menyelesaikan tugas terakhirnya, menyusun sejarah verbal dari gudang nomor 7. Ia tidak lagi menulis tentang mitos kuno, melainkan tentang kebijakan pembungkaman modern yang dilakukan oleh Hardiman dan jaringannya. Arya, Anda yakin ingin tampil di konferensi pers? Tanya Reza, memandang Arya yang tampak siap. Anda bisa tetap berada di balik layar. Anda sudah bebas, dan keselamatan Anda adalah prioritas. Saya harus, Pak Komisaris. Selama ini, saya adalah bayangan yang ditunjuk sebagai monster. Saya harus berdiri di depan publik dan membersihkan nama saya. Tetapi lebih dari itu, saya harus menjadi suara bagi semua korban yang dicap kecelakaan oleh Hardiman. Saya harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang aneh yang mereka hakimi ternyata adalah penjaga kebenaran. Jawab Arya, matanya memancarkan ketenangan yang baru ia temukan. Siang hari, gedung pers daerah dipadati oleh ratusan wartawan, kamera, dan aktivis. Atmosfernya begitu tegang, seolah-olah udara itu sendiri membawa bau pengkhianatan. Konferensi pers dibuka oleh kepala kepolisian daerah. Setelah pidato pembukaan yang berhati-hati, Reza mengambil alih podium. Ia tidak memulai dengan jargon hukum yang membosankan. Ia memulai dengan sebuah cincin. 2 minggu lalu, kami menemukan potongan tubuh di pasar ikan Tanjung Priok, lengkap dengan cincin perak berukir naga. Cincin ini menuntun kami kepada tersangka palsu yang sangat sempurna, Tuan Arya, ujar Reza, menunjuk ke arah Arya yang duduk di barisan depan. Reza melanjutkan, suaranya tenang. Namun setiap kata terasa seperti palu godam yang menghantam fondasi kepercayaan publik. Ia menjelaskan bagaimana Hardiman, si figur terhormat, memanipulasi bukti dan menanam cincin palsu di rumah Arya. Hardiman memanfaatkan prasangka masyarakat terhadap Tuan Arya yang dianggap aneh, hanya karena beliau adalah seorang ahli sejarah yang mencari kebenaran. Hardiman menciptakan narasi monster yang mengubur kejahatan sejatinya. Kemudian, Reza menampilkan bukti utama, hasil uji DNA. Sampel yang kami ambil dari gudang penyimpanan rahasia Hardiman, sampel yang diberi label premium delik, terbukti 100% identik dengan DNA salah satu korban hilang.
Potongan-potongan manusia itu dijual kepada jaringan elit, anggota dewan, kepala dinas, dan seorang hakim, sebagai santapan terlarang. Saat Reza mengucapkan kata, daging manusia, dan pejabat, ruangan itu bergetar. Lampu flash kamera menyala tak terkendali. Para wartawan berteriak, mencoba mendapatkan detail yang lebih mengerikan. Dr. Hardiman dan Tuan Bima telah mengakui motif mereka, keserakahan dan kekuasaan. Hardiman memegang kendali atas kebenaran, memanipulasi laporan forensik 17 kasus orang hilang dalam 3 tahun terakhir, menjadikan mereka semua korban yang dicap kecelakaan atau bunuh diri. Kejahatan ini adalah penyakit sistemik yang merusak hati nurani kota, tutup Reza. Setelah Reza selesai, Arya maju ke podium. Semua mata kini tertuju padanya. Ia telah berubah dari sosok lusuh yang dicurigai, menjadi simbol ketahanan moral. Saya berdiri di sini, bukan sebagai pahlawan, kata Arya, suaranya jelas dan berwibawa, tetapi sebagai bukti bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dimutilasi. Saya dituduh gila karena mencari sejarah kelam di gudang nomor 7. Ternyata, gudang nomor 7 bukan angker oleh hantu masa lalu, melainkan angker oleh kebuasan manusia modern. Ia menatap lurus ke kamera. Untuk setiap pejabat yang membeli premium delik, ketahuilah, Anda tidak membeli makanan eksotis. Anda membeli potongan kehidupan dari orang-orang yang lemah, yang Anda hilangkan agar Anda merasa lebih berkuasa. Hari ini, Anda telah kehilangan segalanya. Anda telah kehilangan kehormatan Anda, dan Anda telah kehilangan kemanusiaan Anda. Pengakuan publik ini adalah klimaks emosional yang menyentuh hati semua orang. Masyarakat yang tadinya menghakimi Arya kini merasa bersalah dan marah terhadap Hardiman dan jaringannya. Sementara itu, di dalam sel tahanan khusus, Dr. Hardiman dan Tuan Bima menyaksikan konferensi pers itu dari televisi kecil. Hardiman, yang tadinya masih menyisakan sedikit keangkuhan, kini benar-benar terguling oleh kekuatan kebenaran. Ia melihat wajah Arya, si ahli sejarah yang ia kira mudah dihancurkan, kini menjadi pemecah keheningan yang menenggelamkannya. Sial! Bajingan itu! Aku seharusnya membunuhnya saat itu juga. Hardiman menggebrak dinding, tangannya gemetar. Penyesalan Hardiman kini adalah racun yang mematikan. Tuan Bima, di sel sebelah, hanya bisa menunduk, wajahnya pucat. Ia melihat wajah para kliennya di televisi, yang kini dicap sebagai pemakan manusia. Seluruh jaringan kekuasaan yang ia layani kini hancur berkeping-keping. Petikan percakapan batin Hardiman. Aku salah. Aku salah telah meremehkan pria aneh itu. Aku salah karena terlalu percaya pada uang dan kekuasaan. Aku iblis di balik topeng dewa, dan kini, topeng itu telah disobek. Aku kalah oleh seorang idealis bodoh dan seorang polisi berhati nurani. Namun, di tengah penyesalan itu, Hardiman masih memiliki satu harapan terakhir yang tersisa. Ia masih menyimpan satu rahasia. Lokasi gudang 7 yang sebenarnya adalah milik seorang mantan jenderal yang membiarkan gudang itu digunakan demi uang pensiun. Hardiman berniat menggunakan rahasia ini sebagai kartu mati untuk menawar keringanan hukuman. Malam harinya, tim jaksa dan polisi mulai bergerak. Para pejabat yang ditangkap kini menghadapi tuntutan berlapis. Pembunuhan, perdagangan manusia, dan korupsi. Hukuman yang menanti mereka adalah penjara seumur hidup. Adapun nasib Hardiman, sang dalang utama, jauh lebih tragis. Saat ia dipindahkan ke lokasi tahanan yang lebih aman, ia mencoba membuat penawaran terakhirnya. Komisaris Reza, tunggu. Saya punya informasi tentang atasan Bima. Seseorang yang jauh lebih besar. Dia yang melindungi kita dari atas. Saya bisa memberikan nama itu, asalkan saya mendapatkan perlindungan dan keringanan hukuman. Teriak Hardiman, matanya penuh keputusasaan. Terlambat, Hardiman, jawab Reza dingin. Keadilan tidak bisa dibeli dengan informasi yang terlambat. Anda adalah pelaku utama. Anda harus menanggung semua kejahatan ini. Saat mobil Hardiman bergerak cepat di tengah jalan tol yang sepi, sebuah kecelakaan tunggal terjadi. Diduga karena tekanan mental yang luar biasa dan kelalaian pengemudi, mobil yang membawa Hardiman terbalik dan terbakar hebat. Hardiman, si dalang utama, tewas di tempat. Kematiannya adalah hukuman yang setimpal atas kekejiannya. Sebuah akhir yang tragis dan tiba-tiba,
yang menutup babak hidupnya yang penuh dosa. Ia tidak sempat menggunakan kartu matinya, dan ia mati dalam penyesalan yang membakar karena gagal mengalahkan kebenaran. Kematiannya sekaligus menjadi epilog yang pahit bagi para pejabat yang tersisa, karena kini mereka tidak lagi memiliki alasan untuk menawar hukuman. Arya, yang mendengar kabar kematian Hardiman, hanya diam. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya kelegaan. Monster telah mati, dan keadilan, meski harus dibayar mahal, kini telah terbayar lunas. Babak terakhir adalah pemulihan dan akhir yang bahagia bagi sang protagonis. Setelah badai kebenaran melanda Jakarta, ketenangan perlahan kembali menyelimuti Tanjung Priok. Kematian tragis Dr. Hardiman dalam kecelakaan di mobil tahanan menjadi epilog yang pahit bagi kejahatan yang tak terbayangkan. Ia tewas tanpa sempat menyeret nama-nama besar lain yang ia janjikan. Namun pengakuannya, bersama bukti DNA, pengakuan Tuan Bima, dan penangkapan 3 pejabat elit, sudah cukup untuk memastikan keadilan akan berjalan bagi para korban. Komisaris Reza kini dipandang sebagai pahlawan, bintang terang di tengah kegelapan institusi. Ia menerima promosi yang layak, namun yang paling berharga baginya bukanlah pangkat, melainkan rasa hormat dan persahabatan yang ia temukan pada seorang ahli sejarah yang pernah ia curigai. Beberapa bulan berlalu. Hiruk-pikuk penyelidikan sudah berlalu. Gudang nomor 7 telah disegel dan dijadwalkan untuk dihancurkan, agar tidak ada lagi yang bisa menyamarkan kekejian di sana. Arya duduk di teras rumah panggungnya, tempat ia pertama kali menemukan jejak kejahatan yang ia kira mitos. Ia menyesap kopi pagi, yang kini terasa lebih nikmat tanpa bayang-bayang tuduhan. Ia tidak lagi dicap si aneh dari Gudang 7. Kini, ia adalah saksi hidup yang telah mengembalikan martabat Priok. Busari, pemilik warung kopi di bawahnya, naik tangga membawa sepiring pisang goreng. Wajahnya berseri-seri. Arya, kau tidak pergi lagi ke gudang itu, kan? Sebentar lagi mereka akan merobohkannya. Biarkan dia beristirahat dalam damai. Busari mengingatkan, matanya penuh kasih sayang. Arya tersenyum hangat. Tidak, Bu. Saya sudah menemukan semua yang saya cari di sana. Mitos sudah berganti dengan kebenaran. Sekarang, giliran saya menuliskan babak baru. Gudang itu akan roboh, tapi sejarah yang saya temukan di sana akan tetap berdiri tegak. Syukurlah, kau sudah kembali normal. Dulu matamu itu, ya, seperti api yang tertiup angin, gelisah terus. Canda Busari, duduk di sebelahnya. Ngomong-ngomong, kau mau kemana dengan koper tua itu? Mau mencari jejak sejarah di tempat lain? Arya menatap koper kulitnya yang usang. Tidak, Bu. Saya tidak akan pergi jauh. Saya hanya akan pindah dari rumah ini. Tempat ini terlalu banyak kenangan tentang kengerian. Saya ingin memulai di tempat yang baru, di mana aroma ikan bercampur dengan aroma harapan. Kau mau kemana, Nak? Saya akan ke daerah dermaga Kali Baru. Saya dengar di sana ada proyek pelabuhan baru yang sangat besar. Saya ingin menuliskan sejarahnya, Bu. Sejarah tentang masa depan maritim Indonesia. Saya ingin menulis tentang bagaimana sebuah bangsa bisa belajar dari masa lalunya yang kelam dan membangun sesuatu yang lebih bersih, lebih baik, dan lebih bermartabat. Busari memeluk Arya. Pergilah. Pergilah dan jadilah pena keadilan bagi negeri ini. Tapi ingat, setiap kali kau kangen kopi pahit dan pisang goreng Busari, kembalilah ke Priok. Sore harinya, Komisaris Reza datang berkunjung. Ia mengenakan pakaian sipil yang santai. Mau kemana, Arya? Terlihat sibuk seperti mau pergi jauh. Sapa Reza, duduk di kursi kayu di teras. Mau pindah, Pak Komisaris. Mencari pelabuhan baru untuk hidup saya. Dan untuk buku saya, jawab Arya, menuangkan kopi untuk Reza. Buku? Sudah mulai menulis lagi? Sudah. Bab pertama sudah jadi. Judulnya, Jejak Naga di Gudang Nomor 7. Ini bukan hanya tentang kisah kejahatan, Pak. Ini tentang bagaimana kita semua, masyarakat dan penegak hukum, gagal melihat monster karena kita terlalu sibuk menghakimi yang berbeda. Tentang bagaimana kita baru menyadari kejahatan saat bukti itu menampar wajah kita. Reza mengangguk. Sorot matanya serius. Itu adalah pengingat bagi kami semua, Arya.
Tentang bagaimana prasangka itu adalah sel penjara yang paling kuat. Dan Anda, Pak Komisaris, Anda akan menjadi babak penting di buku itu. Babak tentang nurani yang menolak dibeli, kata Arya tulus. Saya sudah mendengar tentang promosi Anda. Selamat. Terima kasih. Tapi saya tidak akan pernah melupakan kasus ini, atau bagaimana Anda membantu saya. Saat saya melihat cincin naga itu di laci Anda, naluri saya berteriak, dan itu karena kejujuran di mata Anda yang bertolak belakang dengan kesempurnaan bukti Hardiman, ujar Reza. Mereka duduk dalam diam sejenak, menatap matahari senja yang tenggelam seperti bola api di atas laut Jawa. Saya ingin minta tolong satu hal terakhir, Pak Komisaris, kata Arya. Apa itu? Tolong bantu saya mencari tahu, siapa saja 17 korban hilang yang dijadikan premium delik oleh Hardiman. Saya ingin menuliskan nama mereka di dalam buku saya. Mereka tidak boleh hanya dikenang sebagai korban tanpa nama. Mereka adalah manusia yang haknya telah dicuri oleh keserakahan, pinta Arya, matanya memancarkan tekad. Reza berdiri. Ia menepuk bahu Arya. Senyumnya kini menunjukkan persahabatan sejati. Saya sudah memikirkan itu, Arya. Saya sudah menyiapkan berkas-berkasnya. Anda bukan hanya akan menuliskan nama mereka, Anda akan menjadi penjaga warisan mereka. Beberapa hari kemudian, gudang nomor 7 diratakan dengan tanah. Alat-alat berat merobohkan dinding bata merah yang menyimpan begitu banyak penderitaan. Di tempat itu, pemerintah daerah berencana membangun sebuah monumen maritim keadilan, sebuah pengingat bahwa kejahatan terbesar lahir dari keserakahan, bukan dari mitos. Arya, dengan koper usangnya yang berisi manuskrip dan berkas-berkas 17 korban, meninggalkan rumah panggung lamanya. Ia berjalan pelan menyusuri dermaga, memandang pelabuhan. Ia melihat kapal-kapal kargo raksasa berlabuh, melambangkan urat nadi ekonomi yang berdenyut kencang. Ia melihat buruh-buruh yang bekerja keras, nelayan yang bersiap melaut. Semua itu adalah potret kehidupan sejati yang harus ia lindungi. Di dermaga Kalibaru, tempat proyek pelabuhan modern baru, Arya memulai kehidupan barunya. Ia menyewa sebuah kamar sederhana dengan pemandangan langsung ke laut lepas, tempat kapal-kapal baru berlayar menuju Cakrawala. Di mejanya, ia meletakkan berkas-berkas 17 korban. Ia mulai menulis bab penutup bukunya, bab yang penuh harapan dan penghormatan. Petikan tulisan Arya. Dan begitulah, cincin naga yang seharusnya menjadi belenggu dan aib bagiku, justru menjadi kunci yang membuka tabir kejahatan para elit. Mitos gudang nomor 7 kini terkubur, digantikan oleh kebenaran. Hardiman dan para pengikutnya jatuh, hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Tapi lebih dari segalanya, kisah ini adalah tentang 17 nama yang haknya telah dikembalikan. Mereka adalah pelayaran abadi yang mengajarkan kita, bahwa di tengah bau anyir ikan dan gelapnya dermaga, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Kini, di pelabuhan baru ini, saya siap menuliskan sejarah masa depan, di mana nurani menjadi jangkar, dan harapan adalah layarnya. Arya menutup laptopnya. Ia menatap laut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan kedamaian yang sejati. Petualangannya mencari kebenaran telah berakhir, dan ia kini siap menjadi penjaga ingatan sejati bagi bangsanya.